meningkat. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan informasi yang lebih banyak tentang Timur Tengah Palestina khususnya. Mungkin itu aja, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Mulyadi STMT IPM. Selanjutnya, kata sambutan sekaligus pembukaan acara kita pada hari ini. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Rektor Universitas Malikus Saleh yang akan diwakilkan oleh Pembantu Rektor Bagian Akademik, Ibu Juli Mursyida, SIAK MM PhD. Kepada Ibu, waktu dan tempat dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji dan syukur tentunya mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena rahmat, karunia dan kasih sayangnya kita di pagi hari ini masih bisa bersama-sama mengikuti acara walaupun secara virtual yang diselenggarakan oleh lembaga dakwah kampus berkaitan dengan Unimal Dakwah Kelas dan Seminar Al-Quran. Kemudian sahabat dan salam, mari juga sama-sama kita aturkan pangkuan Nabi besar Muhammad SAW karena dengan kerja keras beliau kita semua bisa menikmati alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Yang pertama saya ingin mohon maaf ya karena saya harus menggunakan masker dalam pembukaan acara ini dikarenakan saya berada di luar kediaman. Penghormatan saya untuk Bapak Kumateri, Pak Arif Rahmat, kemudian Bapak Pembina dari LDK, ya Pak Mulyadi, kemudian adik-adik mahasiswa, selaku pengurus LDK, serta seluruh panitia yang sudah mengorganisir kegiatan di pagi hari ini yang sangat bermanfaat dan mudah-mudahan dapat berlangsung dengan baik dan lancar. Pertama sekali saya ingin mengucapkan selamat ya untuk adik-adik di lembaga dakwah kampus karena mengorganisir kegiatan Unimal Dakwah Kelas ya, termasuk juga seminar Al-Quran. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat ini ya Universitas Malikus Saleh yang namanya itu diambil dari ya seorang raja Islam yang ada di Aceh yang sangat religius ya, itu memiliki mahasiswa dalam jumlah yang 23.000 orang. Ini bukan jumlah mahasiswa yang sedikit ya, sehingga dengan jumlah mahasiswa yang besar ini diharapkan bahwa mahasiswa yang ada di Unimal yang nantinya akan berkiprah di masyarakat itu bisa memberikan kontribusi ya bukan hanya kepada keluarga tetapi juga kepada masyarakat secara umum. Nah, bagaimana caranya mahasiswa bisa berkontribusi? Tentunya dengan menyalurkan ya pengetahuan-pengetahuan yang didapatkannya baik secara formal maupun secara non formal ketika dia berada di dalam kampus. Kegiatan pada hari ini itu bisa menjadi bekal bagi adik-adik semua ya untuk bisa meng-share ataupun memberikan kontribusi terbaiknya ya baik untuk keluarga maupun kepada masyarakat. Karena apa? Adik-adik yang menjadi mahasiswa Unimal itu harus bisa mencirikan kemalikusalehannya. Ya, harus bisa mencirikan bahwa adik-adik itu memang punya ciri yang khas, punya karakteristik yang spesifik
sebagai mahasiswa dari Unimal. Ya. Salah satunya apa? Adalah pengetahuan terhadap agama yang baik, yang yang baik dan benar, ya, sehingga pengetahuan tersebut ya dapat disalurkan dan dapat diimplementasikan itu kepada seluruh masyarakat, baik yang ada di lingkungan kediamannya masing-masing, ya, dalam lingkup yang kecil maupun pada masyarakat dalam lingkup yang luas. Sehingga kegiatan seperti yang dilaksanakan pada pagi hari ini itu memang harus terus continue dilaksanakan untuk membekali mahasiswa ya terhadap pengetahuan agama, ya khususnya apalagi kita punya keistimewaan di Provinsi Aceh, ya agama Islam, dan bisa mengimplementasikan, yang paling penting adalah bisa mengimplementasikan ya apa yang sudah didiskusikan. Ya, bukan hanya sekedar diskusi kemudian ditinggalkan di dalam ruang diskusi, tetapi juga penting untuk diimplementasikan pengetahuan yang sudah didapatkan di dalam kegiatan keagamaan ya maupun seminar-seminar Al-Quran yang dilakukan. Saya berharap ya kepada lembaga dakwah kampus itu terus semangat mengorganisir kegiatan-kegiatan serupa ya di lain waktu dan lain kesempatan, sehingga semua mahasiswa yang ada di Unimal itu bisa mencirikan ciri khas mahasiswa Unimal yang religius, ya, yang bermanfaat bagi masyarakat umum dan memberikan kontribusi secara luas ya bagi masyarakat yang ada, baik di lingkungan sekitar kediamannya maupun dalam lingkup yang lebih besar. Ya. Nah, yang terakhir saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan seperti ini, ya, saya lihat ya sangat bagus ya. Itu adalah Unimal Dakwah Class. Jadi bisa melahirkan ya alumni dari kegiatan ini yang bisa melakukan dakwah ya dakwah tentu dalam arti yang luas, menyebarkan ilmu apakah itu ilmu agama maupun ilmu pengetahuan ya yang bermanfaat bagi semua ya, bukan hanya untuk dirinya sendiri tetapi juga untuk lingkungan dan untuk masyarakat, sehingga eksistensi dari Unimal itu bisa dirasakan keberadaannya oleh masyarakat baik yang ada di Provinsi Aceh maupun berada di luar Provinsi Aceh. Kenapa? Karena sekarang mahasiswa Unimal itu bukan hanya berasal dari Provinsi Aceh, tapi juga banyak mahasiswa kita yang berasal dari luar Provinsi Aceh, baik dari Pulau Sumatera maupun dari Pulau Jawa, bahkan berasal dari Papua. Ya. Baik adik-adik sekalian, peserta Unimal Dakwah Class dan Seminar Al-Quran, ya, saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan. Mudah-mudahan dapat diikuti dengan sebaik-baiknya, dengan penuh perhatian dan mampu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Bisa mengikuti dari awal sampai akhir kegiatan ini dan memberikan manfaat secara meluas. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Unimal Dakwah Class dan Seminar Al-Quran ya secara resmi dinyatakan dibuka. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya bagi semuanya, bagi panitia dan bagi peserta yang sudah bersedia ikut di dalam kegiatan ini. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Juli Mursyidah SI AK MM PhD. Selanjutnya yaitu Grand Opening Unimal Dakwah Class. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Abangda Aulia Ramadan. Kepada Abangda, waktu dan tempat dipersilakan.
Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah suara anak masuk kan? Terdengar kan? Dengar Bang, dengar. Dengar Bang. Baik ikhwah. Bismillah li sadri wa yassir li amri. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini wa liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Kita yang saya hormati, Afwan Bang Aulia. Suaranya putus-putus Bang. ini udah jelas? Halo? Sudah Bang, sudah. Baiklah, ikhwafillah. Pada kesempatan yang diberikan kepada Ana, kali ini Ana akan menyampaikan mengenai agenda baik. Sebelum Anda memulai, kepengurusan 2019 dan 2020 yang lalu, Allah berfirman dalam surah Ali Imran yang tadi Ana bacakan di Muqaddimah di ayat 104, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka lah orang yang beruntung. Allah dalam surah Ali Imran merupakan landasan kita mengenai unimal dakwah kelas. Selanjutnya, kita beralih ke pengertian dakwah secara umum atau secara bahasa. Dakwah artinya mengajak. Dakwah secara istilah diartikan sebagai aktivitas yang mengajak manusia kepada Allah, dilakukan dengan hikmah dan nasihat yang baik sehingga manusia mengingkari tauhid dan beriman kepada Allah. Dengan kata lain, dakwah dilakukan dengan tujuan merubah kondisi jahiliyah kepada cahaya Islamiyah. Baik. Sabda Rasulullah, barang siapa yang mengajak kepada petunjuk, ia berhak mendapat pahala seperti pahala orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Dan barang siapa yang mengajak kepada kesesatan, ia berhak memikul dosa seperti dosa orang yang mengikutinya, tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikit pun. Jadi riwayat Muslim. Selanjutnya, kita tentu bertanya ya, apa sih yang dimaksud dengan dakwah kelas? Apa tujuannya dan mengapa kita harus di sana ya? Secara gampangnya sih, minimal dakwah kelas ini adalah sarana pembinaan bagi mahasiswa yang tergabung dalam lembaga dakwah kampus Universitas Malikus Saleh, dalam hal ini LDK Al-Kautsar ya, melalui metode pementoringan. Sementara kita tentu bertanya lagi nih, mentoring itu apa gitu. Jadi mentoring ini terdapat proses transfer ilmu ya, antara Afwan Bang Aulia. Suaranya putus-putus lagi Bang.
Yang lain masih putus-putus, jaringannya full soalnya. Nggak tahu nih kenapa nih. Sekarang Halo? udah pas, Bang. Udah. Anda ulangi ya. Sementara definisi mentoring itu sendiri sarana pembinaan Islamiyah yang di dalamnya terdapat proses transfer ilmu dan follow up antara pementor ya. Pementor dalam hal ini jika kita di Unimal kita sebut dengan Unimal Dakwah Kelas, bentuk mentoring kita yang dimana pementor itu nantinya kita akan sebut sebagai coach yang akan meng-coaching kita, melatih kita di dalam kelompok-kelompok Unimal Dakwah Kelas yang nantinya akan menimbulkan saksiyah Islamiyah antara kita. Apa itu saksiyah Islamiyah? Adalah kepribadian Islam dan semangat kiroh keberislaman di antara kita. Di dalam mentoring nantinya kita akan dihantarkan pada pemahaman-pemahaman mengenai muraqabatullah atau mengenal Allah serta berakhlak mulia, dan lebih luasnya kita akan mengenal dunia Islam baik sirah nabawiyah dan lain sebagainya. Selanjutnya dari apa tadi UDC, apa tadi mentoring, tentu akan timbul pertanyaan di antara kita, ya kan? Ngapain sih kita mentoring gitu ya? Kita masuk LDK dan terus ngapain sih kita mentoring? Sebenarnya upaya pementoringan ini adalah sarana bagi kita atau lembaga dakwah kampus yang merupakan platform dari lembaga dakwah kampus DC ini adalah sarana untuk kita berkelompok untuk saling tolong-menolong dalam memperbaiki akhlak kita, terutama bagi kita ya, mahasiswa yang di kampus. Gitu. Melalui sarana inilah kita coba tolong-menolong dalam kebaikan dan tolong-menolong dalam kesabaran. Di samping itu juga dengan mentoring ini, kita juga akan memicu akselerasi kedewasaan gitu ya. Dengan mentoring ini kita akan dapat melakukan percepatan kedewasaan. Kenapa? Karena di dalam halakoh-halakoh nantinya atau kelompok-kelompok dalam bahasa Indonesianya, kita akan tentunya akan berjumpa dengan banyak orang, sahabat-sahabat dan lain sebagainya. Dengan itu kita akan tumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa karena bisa memahami lingkungan dari sekitar kita. Itu mungkin salah satu mengapa kita harus mentoring. Di samping juga kita menjadi pagar atau menjadi komunitas kita dalam memagari diri kita bersama jamaah dalam menolong dalam kebaikan. Di samping itu juga upaya dalam akselerasi percepatan dalam pendewasaan kita. Begitu kira-kira ya. Dan kenapa ini penting? Bukan hanya penting sih sebenarnya, karena bagi kita mahasiswa, kelompok-kelompok mentoring ini adalah hal yang seharusnya kita tuju, terutama kelompok mentoring yang basisnya Islami. Kita tidak mungkin hidup dalam kesendirian gitu, dalam mengarungi proses. Melalui mentoring ini, kalau kita tarik secara umum, kelompok seperti ini, kita bisa kembali deh, misalnya Erdogan. Itu yang Bang, ya. Ya tadi suaranya putus-putus, Bang. Masih putus-putus ya? Iya. Baik. Halo? Sudah. Ya. Baik, tadi Ana ulangi, net berbicara tentang Erdogan ya. Erdogan itu merupakan hasil dari mentoringan
pementornya yang bernama Erbakan ya, di Turki. Beliau bisa berhasil seperti itu justru lahir dari kelompok-kelompok mentoring. Itu yang dekat-dekat dengan kita, mungkin yang agak jauh dari kita misalnya. Siapa ya? Seorang ilmuwan lah. Antum mungkin kenal Stephen Hawking. Walaupun sedikit agak jauh dari bertentangan mungkin ya secara akidah ya, karena beliau kita tak kenal ateisme. Beliau juga lahir dari kelompok-kelompok yang mentoring, walaupun dalam tanda kutip bukan mentoring agama Islam ya, tapi kelompok-kelompok FGD yang membahas tentang fisika misalnya. Beliau lahir dari The Royal Society, di mana kita tahu Einstein juga dari sana. Jadi kenapa mentoring ini penting bagi kita, terutama mentoring Islam, adalah gunanya untuk pendewasaan kita, baik secara ilmu dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu. Mungkin lanjut ya. Apa aja yang akan kita dapat di mentoring nanti, di mentoring kampus, terutama dalam hal ini Unimal Dakwah Kelas. Tentunya bukan hanya materi. Bagi adik-adik kami mahasiswa baru, abang-abang yang di pengurusan LDK kali ini, atau sebelum-sebelumnya juga lahir dari agenda mentoring. Dan antum mungkin bisa bertanya kepada abang-abang kita, bagaimana asiknya dalam mentoring tersebut gitu. Kita tidak hanya dicekoki dengan materi, tapi di dalamnya banyak nanti hal-hal yang lain yang mungkin sangat seru lah kita bisa katakan seperti itu. Misalnya ada rihla. Rihla itu apa ya? Rihla itu jalan-jalan lah bahasa Indonesianya. Dan lain sebagainya. Bisa nanti main futsal bagi yang ikhwan dan lain-lain. Yang akhwat mungkin banyak tuh, ada rujak, ngerujak dan lain-lain. Begitu. Jadi banyak hal-hal yang asik yang akan kita temui di Unimal Dakwah Kelas nantinya. Kira-kira seperti itu. Lalu mentoring ini merupakan salah satu sarana tarbiyah Islamiyah ya. Ini adalah upaya kita memasukkan tarbiyah Islamiyah, pendidikan Islam melalui mentoring di kampus gitu. Sebagai penyeimbang bagi kita juga, di samping ilmu-ilmu yang kita dapatkan di kampus gitu ya, ilmu umum yang kita dapatkan di kampus, lewat mentoring ini kita juga bisa mendapatkan ilmu-ilmu Islami sebagai penyeimbang kita. Begitu. Adapun tarbiyah Islamiyah ini secara bahasa adalah pendidikan Islami gitu ya. Pendidikan Islami. Secara bahasa diambil dari kata roba yarbu. Tumbuh dan berkembang. Jadi proses dalam mentoringan ini secara alami juga sebagai proses perbaikan, peningkatan diri bagi orang yang terlibat di dalamnya. Seperti secara bahasa tadi ya, artinya tumbuh dan berkembang. Al-Baidawi mengatakan tarbiyah Islamiyah ini menyampaikan sesuatu sampai pada tingkat sempurna sedikit demi sedikit. Begitu. Kira-kira. Ya, mungkin ini dahulu ya yang Anda sampaikan terkait Unimal Dakwah Kelas. Singkatnya mungkin tadi ada putus-putus. Anda sampaikan, Anda review kembali apa yang Anda sampaikan. Unimal Dakwah Kelas ini adalah sarana pembinaan dalam wujud pementoringan kepada anggota lembaga dakwah kampus Universitas Malikus Saleh. Di mana tujuannya adalah selain untuk sarana meningkatkan ketakwaan, keimanan serta pemahaman kita tentang Islam, juga di dalamnya adalah sarana bagi kita untuk akselerasi dalam pendewasaan diri, akselerasi dalam segala macam
pengembangan diri kita di dalam. Begitu kira-kira ya. Dan bukan hanya materi yang akan kita dapatkan nantinya di Unimal Dakwah Kelas tentunya. Samping juga teman-teman yang banyak, kompak, dan solid lah ya. Antum juga akan banyak mendapatkan hal-hal yang mungkin belum antum dapatkan di luar selain di Unimal Dakwah Kelas. Mungkin itu saja dari Ana. Billahi taufiq wal hidayah. Afwan minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bang Aulia Ramadan atas pemaparannya tadi tentang Unimal Dakwah Kelas. Mungkin dari partisipan sekalian, ada yang ingin ditanyakan tentang Unimal Dakwah Kelas ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya, atau juga boleh untuk menggunakan fasilitas chat room. Dipersilakan kepada ikhwah sekalian. Ada ikhwah sekalian, jika ada yang ingin ditanyakan tentang Unimal Dakwah Kelas, bisa langsung menghidupkan mikrofonnya, atau juga boleh untuk menggunakan fasilitas chat room.
Baik. Ini ada pertanyaan dari Meliza Suri menanyakan tentang untuk yang mau ikut mentoring atau audisi gimana? Mungkin dari Bang Aulia bisa ditanggapi. Baik, Ikhwah, pertanyaan itu mungkin Anda serahkan kepada pengurus lembaga dakwah kampus yang hari ini mengemban amanah ya. Insya Allah melalui antum bergabung di sini, nantinya pengurus, biasanya seperti itu, pengurus lembaga dakwah kampus yang hari ini mengemban amanah akan mengelompokkan antum. Insya Allah mungkin pada acara ini antum semua mungkin sudah digabungkan dalam kelompok-kelompok UDC. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih Bang Aulia. Dan mungkin himbauan juga ya bagi antum-antum yang ada di sini untuk mungkin nantinya bisa mengajak teman-temannya, teman-teman sefakultas, teman-teman sejurusan, dan teman-teman yang lain untuk bergabung di Unimal Dakwah Kelas. Karena ini merupakan sarana yang asyik, menambah ilmu, menambah wawasan, menambah pertemanan, dan insya Allah antil jannah nih. Insya Allah gitu. Gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik Bang Aulia. Ini ada pertanyaan lagi dari Fadila Audina yang ingin bertanya, kalau mau bergabung mentoring ataupun Unimal Dakwah Kelas, apakah harus bergabung di UKM LDK dulu? Silakan Bang Aulia untuk ditanggapi. Sebenarnya secara sistematikanya sih seperti itu gitu ya. Lewat kita bergabung LDK, pasti nantinya kita punya kelompok Unimal Dakwah Kelas. Tetapi gitu ya, nggak menutup kemungkinan juga gitu. Kadang-kadang di pertengahan jalan ada yang lewat UDC dulu baru bergabung LDK, atau sebaliknya hanya di UDC tapi tidak di LDK gitu. Itu nanti tergantung kebijakan LDK di masa yang sekarang bagaimana menanggapi itu. Apakah akan digabungkan menjadi kader atau basis dalam lembaga dakwah kampus atau simpatisan nantinya. Kira-kira seperti itu. Tapi intinya mau baik dia LDK ataupun tidak, UDC ini memang harus digaungkan. Tadi Anda jelaskan seperti itu, memang dari awal Anda jelaskan tentang makna UDC dan lain sebagainya, itu adalah yang umumnya begitu. Jadi Anda sampaikan yang umumnya, UDC itu adalah sarana dari lembaga dakwah kampus untuk mementoringkan anggota-anggotanya. Tapi di sisi lain, UDC ini digaungkan lebih luas juga bukan sesuatu yang salah gitu. Karena target kita di kampus adalah bagaimana kampus nantinya menjadi kampus yang madani, kira-kira seperti itu. Gitu. Kalau bisa satu kampus tuh UDC, nggak cuma mahasiswa, dosen-dosen juga, nggak cuma dosen-dosen, administrasi dan lain-lain sebagainya juga bisa UDC. Kira-kira begitu. Baik, terima kasih Bang Oli atas penjelasannya. Ini juga ada pertanyaan dari Fajar Pramono. Untuk kegiatan ketika di UDC itu apa saja Bang? Apakah mentoring saja? Mungkin Bang Oli bisa ditanggapi Bang. Ini Fajar dari arsitek ya bukan? Iya Bang. Insya Allah bukan cuma mentoring ya. Nanti kita akan adain mabit misalnya, malam bina iman dan takwa. Ada juga rihlah, jalan-jalan, dan banyak ya kegiatan yang bisa kita dapati di Unimal Dakwah Kelas nantinya.
Dan mungkin ya bagi antum-antum yang dahulunya SMA-nya pernah ikut Fornusa kalau di Medan atau Rohis lah ya secara umumnya, antum juga mungkin agak familiar dengan hal-hal ini. Jadi nggak jauh-jauh beda dari inilah. Ah ya, tadi sudah dijawab. Kira-kira seperti kegiatan di Rohis. Ya, Ane kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Bang Aulia. Nah, mungkin ini ada dari Bang Surizal Uganda yang ingin menanyakan tentang UDC. Nah, untuk di mentoring ataupun UDC ini, apakah cuma materi-materi yang disampaikan tentang agama semua, atau ada materi di luar daripada itu? Silakan Bang Aulia untuk ditanggap, Bang. Ya. Pengalaman dari yang sudah di skema yang sudah dibuat dari tahun kepengurusan sebelumnya, memang secara skema modul ya, kira-kira kita sebut seperti itulah, modul dalam penyampaiannya. Secara materi memang materi agama, hampir seluruhnya materi agama. Tetapi secara eksekusi materi agama ini bisa kita tarik ke hal-hal umum gitu, hal-hal umum di sekitar kita. Gitu. Jadi secara singkat Anda sampaikan, di mentoring itu bukan hanya nantinya kita akan dapat pelajaran-pelajaran mengenai agama gitu, tetapi lebih luas lagi, dan bisa kita tarik kesimpulan karena sesungguhnya agama ini adalah basic dari segalanya gitu. Kita bahas dunia pasti ujung-ujungnya nanti ke agama juga. Jadi nantinya di dalam mentoring ini kita nggak cuma spesifik belajar agama, karena di dalam mentoring nanti kita ada beberapa agenda, misalnya yang pertama pembukaan, yang kedua bisa nanti ada tilawah Al-Qur'annya yang bergilir ya. Di sini juga kita akan belajar Al-Qur'an bersama gitu bareng. Kita akan mengkoreksi, mentasmi sesama kita dalam membaca Al-Qur'an. Itu ya agendanya kira-kira. Ada apa lagi ya? Ada materi mungkin ya dari pembina. Dalam hal ini mungkin bisa jadi abang-abang lighting kita. Selanjutnya nanti ada khobar gitu. Khobar ini tentang kabar seputar kita. Gitu. Bisa jadi nanti ada juga kabar-kabar mengenai hal-hal yang hari ini sedang berkembang, misalnya isu Palestina dan lain-lain sebagainya. Jadi lebih luas lagi. Bukan cuma kita kajian yang secara umum, enggak. Ini lebih spesifik. Dan dengan mentoring ini antum bisa curhat-curhat juga bisa di mentoring. Nanti antum bisa akan rasain juga gimana curhat-curhat di mentoring dan lain sebagainya. Jadi bisa sampai sedetail itu, bisa sampai seumum itu gitu ya. Bisa umum, bisa detail lah. Luar biasa lah pengalaman yang antum bisa dapatkan di mentoring nantinya. Gitu, kira-kira. Ya, ini kembalikan. Baik, terima kasih Bang Aulia, tadi sudah sangat jelas ya. Mungkin dari ikhwah sekalian, adakah yang ingin menanyakan lagi tentang Unimah Dakwah Kelas ini? Baik, ini tadi dari Bang ataupun Akh Rahmatullah, bahas tentang masalah negara ini juga ada Bang. Insya Allah. Insya Allah. Karena permasalahan negara kita juga lumayan banyak ya. Mungkin tidak pas untuk kita berdiskusi di forum ini. Mungkin bisa. Bisa. Baik, apakah ikhwah sekalian, adakah yang ingin menanyakan lagi tentang Unimal Dakwah Kelas yang tadi sudah Bang Aulia Ramadan menjelaskan bahwa sangat banyak benefit ataupun manfaat yang kita dapatkan daripada Unimal Dakwah Kelas ini. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung mengaktifkan mikrofonnya atau juga boleh menggunakan fasilitas chat room. Saya izin menanyakan kepada Bang Aulia mengenai Unimal Dakwah Kelas, Bang.
Nah, untuk minimal dakwah kelas ini, itu biasanya kapan Bang dilakukan dan juga tempatnya itu di mana Bang? Oh iya, hal yang penting juga. Jadi untuk tempat dan di mana itu adalah sesuatu yang nantinya tentatif gitu, atau tidak ditentukan. Dan itu ditentukan dengan kesepakatan bersama nanti. Misalnya nih kita kasih konkretnya nih ya. Kita nih ada berapa orang nih? 89 orang. Jadi di dalam mentoring itu bukan 89 orangnya yang akan dibina oleh satu pembina. Nanti kita akan bagi misalnya 89 orang dibagi berapa kelompok misalnya. Misalnya 10 kelompok, berarti ada berapa tuh? Sekitar 9 gitu lah ya. 9 kelompok. Nanti ada 9 pembina di dalamnya, dan di dalam 9 pembina itu ada 9 grup tentunya kan. 9 grup, dan pembina dan anggota-anggota kelompok itu yang akan menentukan di mana kita mentoring, di mana kita di mana kita kajian dan lain sebagainya gitu ya. Itu. Jadi lebih fleksibel, lebih enak, lebih asik, kan nggak harus di masjid gitu. Bisa jadi di hutan, bisa jadi di alam dan lain sebagainya. Tergantung kesepakatan kita dengan anggota-anggota kelompok dan pembina di dalam kelompok itu. Kira-kira seperti itu. Atau mungkin yang ada yang anak kedokteran nggak di sini? Di kedokteran mungkin familiar tuh yang disebut dengan FGD gitu ya. Karena orang tuh selain kuliah, ada juga mentoring dalam hal mentoring kedokterannya gitu ya. FGD seperti itu. Jadi kira-kira lebih asik, lebih fleksibel, dan lebih banyak hal yang bisa kita dapat. Kalau mungkin antum-antum butuh tempat untuk curhat, kawan-kawan yang soleh gitu ya, mentoring lah tempatnya. Itulah kira-kira. Baik, terima kasih Bang Auli atas penjelasannya tentang Unimal Dakwah Kelas. Mungkin kita cukupkan untuk grand opening Unimal Dakwah Kelas yang sudah disampaikan oleh Bang Aulia Ramadan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Bang Aulia Ramadan yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung bersama kita semua. Baik, untuk selanjutnya yaitu sesi break. Dalam hal ini dari panitia akan memutar video tentang kondisi yang sedang terjadi di Palestina saat ini. Mungkin dari divisi media bisa untuk memutar video tersebut.
Ini Pin. عالم ناس جايه توصل بمالك الشوهم غرمش والسخط كلكم تسوي بالكلام تحسيمه بلا خير يا زلمه قديش عمرك؟ قديش عمرك؟ قديش عمرك؟ 15 سنه اشتغلت ليش اخذوك؟ ليش تفكرون اخذوك؟ ليش؟ على مود شنو؟ تقوم يقعدوا الشباب تقوم يقعدوا كل الشباب واحد واحد قاسوا شاطوا موسيقى وهي خبيره موسيقى لا ملاسو لكن هي خبيره موسيقى
police detained Mona's younger brother and held him for hours when he was trying to go home. طبعا احنا لسه ملناش 10 ايام فاتحين مشروعنا، بدنا نحقق يعني ايش انه انجزنا بحاجه احنا بحياتنا. كنا محضرين نفسنا لموسم العيد اللي هو اهم عيد في السنه لتجار الملابس. السنتر عباره عن مجمع تجاري كبير، كان السنتر هذا بيرسم الفرحه على وجوه الاطفال. السنتر في اكمله تدمر دمار شامل. شفناهم شهداء بيطلعوا من تحت الأنقاض من الواحدة بالليل يا جماعة، 3 وهم بيطوفوا فيهم. أمانة قولوا لي إنه هذا حلو. قبول، قولي إنه قبول. خالي ابن أبويا، خالي راح، مرته راحت، ابنه دكتور رئيس قسم الباطنة بالشفاء راح، مرته راحت، بنته راحت، ابنه راحت، واحد من الناس بناتهم، عائلة كاملة 5 أطفال، واحد يطلع من بناتهم عايش عشان تنزلوا عليهم العمارة. إيش ذنبهم الأطفال؟ يعني انا شاب كان عرسي بعد العيد تقريبا بشهر شهرين كنت بجهز في الشقه، امي تشاركت في هذه الامور والحمد لله رب العالمين. الليله بعثت لها شيماء وينك؟ بتحكي لي هاي صار القصف، بحكي لها تخبي الرساله ما وصلتش. حبيبي لو أمراضي أكثر من أخوات، عروسة كمان صحيح. أنا حضرته أحلى عرس من الجنة. الله يرحم روحك يا أخواتها، إما أبوها كلها. المهم رحت بتفرج بدي اودعها، لقيتها بتضحك، قلت والله انك انت احسن مني، وراح الجنه الحمد لله رب العالمين. عوض الله، بسم الله الله اكبر. What do you expect me to do? Fix it? I'm only 10. I can't even do anything this more. I just want to be a doctor or anything to help my people, my kids. I'm just a kid. I don't even know what to do. I get scared, but not really that much. I do anything for my people, but I don't know what to do. I'm just 10. I'm just 10. All of this when I see Aidil cry every day, saying to myself, why do we deserve this? What did we do to this? My family said they just hate us. They just don't like us because we are Muslims. Why does Muslims act for you like that? You see all of the kids around me, they're just kids. Why wouldn't you just send a missile to them and kill them? It's not fair. It's not fair.
Itulah tadi ikhwah sekalian kondisi yang sedang terjadi di Palestina, saudara kita yang sedang dilanda musibah yang dilakukan oleh Zionis Israel. Nah, dalam hal ini kami dari LDK Al-Kausar melakukan open donasi bagi ikhwah sekalian yang ingin memberikan donasinya kepada saudara-saudara kita yang berada di Palestina, bisa langsung saja untuk memberikan donasinya. Di sini sudah ada untuk kontak person ataupun kontak yang bisa dihubungi mengenai open donasi yang kami lakukan. Baik, untuk break sudah selesai, langsung saja kita memasuki puncak acara kita pada hari ini, yaitu seminar Al-Quran dengan topik Palestina dan Israel, konflik perebutan wilayah atau konflik agama. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Ustadz Haji Arif Rahmatillah Jafar, LC Diploma MEI, dan juga akan dipandu oleh moderator kita, Dea Ananda Putra Sitorus. Kepada Putra, waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih atas kesempatannya. Baik, sebelum kita masuk ke acara inti, apakah ikhwah sekalian masih di sini, masih di depan Zoom-nya masing-masing? Masih. Mungkin kalau misalnya mau minum kopi, sediakan kopinya di atas meja, diseruput sebentar, agar rileks kita mendengar materi yang akan nantinya disampaikan oleh Ustaz kita. Langsung saja. Perkenalan kita buka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh allazi la nabiyya ba'dah. Mari kita bersyukur kehadirat Allah. Kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan, kelapangan waktu sehingga kita dapat berkumpul di jaringan dalam Zoom yang hari ini kita adakan, yaitu grand opening UDC Unimal Dakwah Class yang sedang dilanjutkan dengan seminar Quran. Salawat dan salam kepada Nabi Allah SAW yang telah mengajarkan kita ajaran Islam. Semoga kita selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnah. Saya hormati Ustaz kita yang telah hadir, yang sengaja diundang untuk menyampaikan materi kita pada hari ini. Kemudian Ketua Umum LDK Al-Kausar, kemudian jajaran panitia yang telah menyiapkan acara ini dari awal hingga terlaksananya acara kita pada hari ini. Kemudian seluruh partisipan yang telah meluangkan waktunya untuk bersama-sama kita mendengarkan materi yang nantinya akan disampaikan oleh kita. Baiklah, sebelum saya serahkan kepada pemateri, baiknya kita bertaruh, karena tak kenal maka taruh. Oke. Jadi pemateri kita pada hari ini yaitu Ustadz Haji Arif Rahmatillah Jafar, LC Diploma FPI. Tempat tanggal lahir di Aceh, tanggal 12 Juni 1978. Alamat Jalan Petua Ibrahim,
Lorong 2, Kampung Tengoh, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Sumawe. Status menikah, 6 anak, 3 putra dan 3 putri. Nama istri, Safnita Nofriati LC. Nomor telepon dan nomor WA 08 52 60 86 0278. Email arif_78@yahoo.com. Riwayat pendidikan Min Gede Hasan Pesangan pada tahun 1986 sampai dengan 1991. Kemudian MTSN Matang Gelumpang 2 pada tahun 1991 sampai dengan 1993. Kemudian Madrasah Aliyah Program Khusus atau MAPK Banda Aceh tahun 1993 sampai dengan 1993. Kemudian Mahat Daul Iman Sigli pada tahun 1996 sampai 1998. Kemudian Diploma Bahasa Arab dan Ilmu Syariah di Institut Pengajian Tinggi Islam dan Bahasa Arab atau ITISAR Malaysia pada tahun 1998 sampai 2001. Dan pendidikan strata 1 atau S1 di Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, jurusan Syariah Islamiyah atau Hukum Islam pada tahun 2002 sampai 2003. Kemudian di Diploma Magister atau Postgraduate Diploma di Institute for Islamic Studies Zamalek Kairo Mesir dari tahun 2003 sampai 2006. Kemudian program strata 2 atau S2 di IAIN Sumatera Utara Prodi Ekonomi Islam pada tahun 2011 sampai 2014. Riwayat pekerjaan pensyarah Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Kota Lok Sumawe. Kemudian direktur pada Islamic Solidarity School atau ISS di Indonesia Jento Aceh Besar pada tahun 2008 sampai 2010. Kemudian pensyarah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam di IAIN Lok Sumawe tahun 2010 sampai dengan sekarang. Kemudian mudir pesantren terpadu Al-Muslimun Lok Sukun Aceh Utara dari tahun 2010 sampai sekarang. Kemudian anggota Dewan Pengawas Syariah atau DPS Bank Pembiayaan Syariah atau BPRS Rahmat Agung Lok Sumawe pada tahun 2019 sampai dengan sekarang. Kemudian Ketua Dewan Pengawas Syariah atau DPS Koperasi Pegawai dan Guru Kementerian Agama atau Kopega Syariah Kabupaten Aceh Utara. Kemudian organisasi yang diikuti yaitu Dewan Pengawas Yayasan Raudatul Jannah Lok Sumawe, dan Pembina Ikatan Alumni Timur Tengah atau IKAT Aceh Utara, kemudian pengajar beberapa majelis taklim di Lok Sumawe dan Aceh Utara. Mungkin itu merupakan biodata dari pemateri kita pada hari ini. Insya Allah sangat luar biasa karena langsung menempuh pendidikan di Timur Tengah, dan insya Allah nanti kita akan mendengarkan ilmu-ilmu yang akan disampaikan beliau. Baik, tanpa berlama-lama, dengan semangat, yaitu mari kita buka materi kita pada hari ini dengan melepaskan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, langsung saja saya serahkan untuk penyampaian materi Sinar Quran, yaitu akan disampaikan oleh Ustadz Arif Rahmatillah. Kepada Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillah waffaqal mu'minina bi ta'atihi wa ja'ala jazaa'ahum jazaa'an mawfura.
Allahu akbar khalaqal khalqa wa ahsahum adada wa kulluhum atihi yawmal qiyamati farda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa qaidina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati wa akhwati peserta seminar pada hari ini yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah hari ini kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suasana mahabbah wal ukhuwah, dalam suasana penuh cinta dan persaudaraan. Bahkan cinta kita pada hari ini tidak hanya berbatas pada ikatan daerah, ikatan tempat, dan bahkan tembus melewati lautan dan samudra sampai ke satu negara yang sedang mengalami konflik besar. Bahkan dalam beberapa hari ini kita sering mendengar informasinya, kita mendengar berita-beritanya, dan itu adalah negeri Palestina. Negeri Palestina yang kalau kita lihat dalam peta sejarah, dalam peta hari ini hampir tidak kita temukan lagi yang namanya Palestina. Yang ada adalah tebing barat, yang adalah negara Israel, dan kita terhilang dari peta dunia. Kenapa ini terjadi? Akibat dari kelalaian, akibat dari ketidakpedulian umat Islam. Sedikit demi sedikit dihapuskan. Saya sering lihat di internet itu peta Palestina itu sedikit demi sedikit tahun per tahun itu hilang sampai semuanya dikuasai oleh Israel. Nah, hari ini kita dalam silakan. Suaranya kecil, Ustaz. Dengar suaranya? Sudah jelas, Ustaz. Oh gitu ya. Coba saya besarkan lagi. Oke. Mikrofonnya harus saya dekatkan. Ya. Jadi hari ini kita mengangkat satu topik yang berbicara tentang konflik Palestina dengan Israel dalam perspektif Al-Quran, atau dalam bahasa lain dalam kacamata syariat, dalam kacamata Islam. Itu bagaimana kita melihat ketika hari ini orang-orang berbicara bahwa masalah Palestina adalah masalah negara orang, apa yang kita peduli? Ketika banyak statement-statement yang muncul, ini hanya masalah perebutan wilayah. Kita di Indonesia ngapain sibuk-sibuk? Ngurus aja negeri kita yang sedang mengalami COVID. Ngurus aja negeri kita dengan berbagai problematika yang belum selesai. Ngapain mikir ke sana? Nah, oleh karena itu, saya mengucapkan apresiasi yang luar biasa kepada teman-teman ya, panitia, terutama dari teman-teman ikhwah dari LDK yang memang menginisiatifkan program ini supaya menjadi satu pencerahan, membuka minda pikiran, membuka mata kita semua apa sebenarnya yang terjadi. Kenapa kita harus peduli? Kenapa kita harus ikut berperan aktif bahkan di pagi ini meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Nah, kita tahu bahwa Palestina, atau kita bisa berkatakan kota Al-Quds, kalau kita membaca kota Al-Quds, ini menghadapkan dengan suatu yang sangat luar biasa hari ini. Suatu konflik yang berusaha untuk melepaskan Palestina dari tubuh bangsa Arab. Ikatan emosional, ikatan hubungan yang sangat dekat antara Palestina dari bangsa Arab, bahkan dari seluruh umat Islam. Mereka ingin menguasai tanah Palestina. Ini yang terjadi, yang sangat luar biasa yang terjadi pada hari-hari terakhir ini. Bahkan ini sudah sejarah yang panjang sebenarnya. Nah, kita katakan bahwa Palestina sebenarnya kalau kita bicara Palestina, Palestina bukan masalah rakyat milik rakyat Palestina. Walaupun orang Palestina lebih berhak dengan tanah Palestina. Bukan juga ini masalah bangsa Arab, ini milik bangsa Arab. Walaupun orang Arab itu lebih berhak mempertahankan Palestina. Tapi sebenarnya Palestina ini adalah milik setiap orang yang bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Setiap muslim dimanapun berada, di daerah manapun dia ada, siapapun dia, rakyat jelata atau dia penguasa, seorang terpelajar, orang sekolahan, atau dia seorang yang tidak pernah sekolah,
bahkan orang miskin, orang kaya, laki-laki, perempuan yang namanya Muslim wajib mempertahankan, memahami dan membela negeri Palestina. Nah, kita pada hari ini dalam kegiatan hari ini Grand Opening Unimal Dakwah Class ini dan Seminar Al-Quran ini termasuk upaya kita untuk menjaga dan menyelamatkan Palestina. Karena apa yang kita lakukan walaupun kecil, cuma kita duduk di depan laptop kita, di depan Android kita, cuma kita ngomong seperti ini, tapi Allah tulis kepedulian kita, rasa memiliki kita, dan hati kita ini terikat dengan orang Palestina. Dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Man lam yahtam bi amril mu'min falaysa minhum." Ya, tidak termasuk orang Islam orang yang tidak peduli dengan problematika saudara mukmin lainnya. Ya, dalam hadis yang lain, orang mukmin itu seperti satu tubuh. Jika ada tubuh yang sakit, dia ikut merasakan sakitnya. Dan ini kepedulian kita hari ini, maka ini bentuk dari rasa cinta kita dan bentuk panggilan iman kita kepada saudara-saudara kita muslim lainnya. Nah, kenapa kita harus bicara tentang Palestina? Kenapa kita bicara tentang Al-Quds? Karena Al-Quds, kota Palestina secara umumnya, ini terkait erat dengan akidah kita. Nah, orang yang tidak mau berbicara tentang Al-Quds, sebenarnya dia melepaskan ada satu bagian dari akidahnya. Nah, kalau kita lihat apa bagian dari akidah, kita ketahui bahwa Al-Quds ini adalah kiblat pertama umat Islam. Bahwa sebelum adanya perintah untuk menghadap ke Masjidil Haram, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau Isra dan Mi'raj mendapat perintah salat, itu salatnya menghadap ke arah Baitul Maqdis yang ada di kota Al-Quds, Palestina. Maka kemudian setelah 13 bulan setelah Rasulullah hijrah ke Madinah, baru kemudian adanya perintah untuk berpaling ke arah Masjidil Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram. Dan pada saat itu Nabi dan para sahabat sedang sholat asar. Jadi sholat asarnya ada 4 rakaat. 2 rakaat pertama menghadap ke arah Baitul Maqdis. 2 rakaat kedua menghadap ke Masjidil Haram tanpa merusak sholat. Maka di Madinah itu kita temukan ada yang namanya Masjid Qiblatain. Masjid 2 kiblat. Jadi sekali sholat 2 kiblat. Kiblat pertama ke Baitul Maqdis, kemudian berpaling. Nah, perubahan kiblat ini mendapat ejekan dari orang-orang Yahudi Madinah. Mereka mengejek orang-orang Islam, para sahabat. Mereka mengatakan bahwa salat yang sebelumnya itu salah karena orang Islam itu salah kiblatnya. Kiblatnya yang sebenarnya ke Baitul Haram. Kenapa menghadap ke Baitul Maqdis? Nah, diejek ya, sehingga turunnya surat dalam Al-Quran ayat 142-143 kita baca. Sayaqulul ladzi sayaqulu sufaha'u minan nasi ma wallahum an qiblati. Sayaqulu sufaha. Orang-orang yang sufaha itu orang yang dungu itu, orang yang bodoh itu mengatakan, nah, kenapa ini berpaling dari Baitul Maqdis ke Baitul Haram, ke Masjidil Haram? Ini mereka mengejek ya tentang hal itu. Maka Allah mengatakan, qulillahil masyriqu wal maghrib. Nah, timur dan barat itu milik Allah. Allah mau menyuruh menghadap kemanapun itu sah-sah saja, nggak ada masalah. Dan kemudian mereka mengatakan bahwa sholat orang Islam yang sebelumnya itu tidak sah, tidak benar karena kiblatnya salah. Allah menjawab, Innallaha la yudhi'a imanakum. Allah tidak mensia-siakan iman, dalam arti dalam ditafsirkan adalah Allah tidak menyanyiakan sholat kalian. Nah, ini yang pertama. Yang kedua adalah Al-Quds ini bumi Isra Mi'raj. Destinasi perjalanan Isra itu permulaan tujuan dari Isra itu adalah Baitul Maqdis, dari Baitul Haram ke Baitul Maqdis. Kemudian Baitul Maqdis menjadi permulaan daripada perjalanan Mi'raj dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Rasulullah berjumpa dengan Allah. Nah, maka Baitul Maqdis menjadi urgensi di dalam perjalanan Isra Mi'raj, menjadi satu pesan yang sangat istimewa kepada kita bahwa Palestina memiliki peran penting bagi umat Islam hari ini. Nah, kita lihat juga di dalam perjalanan Isra Mi'raj itu Nabi menjadi imam kepada para rasul. Nabi ditetapkan sebagai imam ketika sholat kepada rasul. Apa maknanya di situ? Ini sebenarnya kalau kita lihat dalam bahasa politik, ini adalah deklarasi pemindahan leadership kepemimpinan agama di atas muka bumi ini dari Bani Israel kepada umat yang baru, nabi yang baru dengan kitab yang baru.
Karena sebelumnya semua nabi-nabi itu adalah dari Bani Israel. Nah, dengan ditetapkan Rasulullah sebagai imam menunjukkan bahwa pada saat itu yang berhak memimpin Sallallahu Alaihi Wasallam semua bangsa Yahudi, semua Nasrani, semua harus ikut pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kemudian Palestina ini juga menunjukkan betapa pentingnya Palestina bagi kita umat Islam. Bahkan orang Yahudi kenapa ingin menguasai Palestina? Karena ada satu anggapan, siapa yang menguasai Palestina berarti dia akan menguasai dunia. Karena kalau dia dari segi geografis, Palestina berada di tengah-tengah pusat dunia. Nah, ini yang menyebabkan betapa mereka berusaha untuk menguasai Palestina. Nah, kemudian yang ketiga, kota Palestina ini atau kota Al-Quds ini adalah kota ketiga umat Islam. Rasulullah SAW bersabda, "La tashuddu rihal illa ila thalathatil masajid." Jangan kamu berusaha untuk pergi kecuali ketiga masjid. Apa masjid itu? Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, dan masjidku ini. Ya, masjidku ini adalah Masjid Nabawi. Begitu juga Nabi SAW mengatakan bahwa sholat di Masjid Aqsa itu perbandingannya 500 kali dibandingkan sholat di masjid lain kecuali di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Lebih dahsyat. Nah, ini betapa pentingnya kota Al-Quds kepada kita dan kota Palestina. Keempat, kota Palestina adalah negeri para nabi dan tanah yang diberkahi. Kita juga melihat dalam Al-Quran itu bagaimana mengatakan bahwa Palestina adalah tanah yang diberkahi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa alladzi barakna haulahu. Masjidil Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu diberkahi. Haulahu dan sekitarnya seluruh Palestina itu negeri yang diberkahi. Maka tentang keberkahan tanah bumi Al-Quds dan Palestina ini kita lihat dalam Al-Quran disebut sampai 5 ayat. Nah, silakan lihat teman-teman di situ. Bahkan kita sering baca salam salat kita watini wazaitun, watini wazaitun. Apa makna watini wazaitun? Ini pesan. Di mana tin? Di mana zaitun? Tin dan zaitun adalah lambang dari tanaman yang tumbuh di atas tanah Palestina, khususnya di Baitul Maqdis. Ini menjadi pesan kepada kita. Ketika kita watini wazaitun, sebenarnya kita bicara tentang Baitul Maqdis. Selanjutnya kita bicara tentang Al-Quds adalah medan jihad yang dijanjikan Allah. Siapapun yang membela tanah Al-Aqsa, yang membela negeri Palestina, mempertahankan tanahnya ini akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Rasulullah menceritakan bahwa Palestina nanti akan dijajah oleh musuh-musuh Islam dan dia diceritakan tentang akan terjadi perangnya umat Islam dan antara umat Islam dengan Yahudi. Dan terakhir bahkan diceritakan kemenangan bagi umat Islam. Dan orang-orang ini akan sabar, mereka siap untuk dihina dan mereka tidak terpengaruh dengan hinaan-hinaan. Ketika ditanya oleh Rasulullah SAW, di manakah mereka itu? Di Baitul Maqdis. Maka kita lihat bagaimana perjuangan hari ini, dicaci maki, media mencaci maki mereka biasa saja, santai aja. Nah, kita juga melihat bahwa Yahudi di tengah umat Islam itu, ya, di tengah umat Islam itu hidup dan luar biasa. Kita tidak menceritakan sejarah Yahudi, bagaimana lahirnya Yahudi. Tapi kita melihat Yahudi yang paling kentara waktu itu adalah ketika Yahudi berada di Madinah bersama Nabi SAW. Nabi mengikatkan mereka dengan piagam Madinah. Wasiqatul Madinah. Piagam Madinah. Siapa mereka? Ada di sana disebut dengan Bani Qainuqa. Ada Bani Nazir, ada Bani Quraidah, ada Yahudi Khaybar, ada 4 kelompok Yahudi. Mereka mengikuti aturan-aturan yang dibuat bersama oleh Rasulullah SAW. Namun apa yang terjadi kemudian? Ternyata pengkhianatan demi pengkhianatan. Berbagai hal yang dilakukan, kerjasama mereka dengan kaum musyrikin, sehingga menyebabkan mereka diperangi oleh Rasulullah SAW dan mereka diusir. Kita juga dalam Al-Quran. Kemudian setelah terusir, mereka kemana? Mereka menjadi komunitas yang lemah dan tak berdaya. Mereka seperti orang yang kehilangan arah. Mereka menjadi para penakut, ya, sangat penakut. Berada di negeri-negeri lain, terisolir dari berbagai wilayah. Mereka seperti orang-orang yang nggak ada harapan. Dan memang hakikatnya ini adalah sifat dari Yahudi. Yahudi itu penuh dengan sifat takut sebenarnya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qadzafa fi qulubihimur ru'ba. Allah memasukkan rasa takut di hati mereka. Ini Yahudi itu takut gitu. Maka kalau kita lihat cerita anak kecil melempar batu, mereka gemetar, mereka takut, mereka lari. Pada tangan mereka ada senjata gitu. Wa qadzafa fi qulubihimur ru'ba. Allah itu membuat rasa takut di hati mereka. Nah, juga dulu di zaman Fir'aun, ini sebenarnya mereka juga kaum yang tertindas gitu. Mereka terzalimi oleh Fir'aun, diperbudak oleh Fir'aun di Mesir.
Nah, kedatangan Nabi Musa mencoba menyelamatkan mereka, membangkitkan semangat itu susah sekali. Bukan mudah Nabi Musa membangkitkan mereka. Dari kalau kita membaca ayat-ayat Al-Quran, ternyata orang Yahudi Bani Israel ketika datangnya Nabi Musa tidak pernah menganggap Nabi Musa alaihissalam sebagai nabi, sebagai rasul, tapi mereka menganggap Nabi Musa itu sebagai hero, sebagai orang yang akan menyelamatkan mereka, sebagai orang yang akan membantu mereka lepas dari Firaun. Ternyata kemudian ketika mereka semakin tertindas, mereka malah menyalahkan Musa. Ini gara-gara wahai Musa, gara-gara engkau datang mengajak lawan Firaun, kita semakin tertindas. Maka ini yang terjalani oleh Musa alaihissalam. Ketika diajak keluar dari Mesir atas tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Firaun, mereka tidak mau pergi. Kenapa? Di negeri berikutnya ada pemerintah yang juga zalim, mereka tidak takut. Nah, kemudian Yahudi juga berada di kalangan orang-orang Islam. Mereka lebih aman di mana? Berada di komunitas-komunitas Islam. Mereka hidup di bawah khilafah Islam. Dan sejarah kita lihat. Maka kalau kita lihat dalam fikih-fikih juga disebutkan ada yang disebut dengan ahli zimmi atau kafir zimmi. Siapa mereka? Sebenarnya itulah komunitas Yahudi yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang kalau kita lihat dalam sejarah. Lalu apa yang terjadi dengan Palestina gitu? Lalu kita lihat babak kehidupan Palestina, kondisi Palestina dengan konflik yang kita tahu hari ini yang demikian dahsyat. Sebenarnya ada rentetan peristiwa yang sangat luar biasa. Peristiwa yang terjadi jauh-jauh sebelum itu. Kita sebenarnya harus membagi ketika kita memahami tentang kasus Palestina. Kita harus memahami tentang Yahudi itu sendiri. Yahudi itu terbagi dua dua. Ada yang disebut dengan Sahyuni ad-dini, ada yang disebut dengan Asyani as-siyasi. Ada Yahudi agama, ada Yahudi politik gitu. Sebenarnya Yahudi agama ini kalah kaum sufi di kalangan Palestina, orang-orang yang menjauh dari kehidupan, orang-orang yang sebenarnya tidak pernah berpikir tentang politik, tidak pernah berpikir tentang daulah, tentang kekuasaan. Mereka hidup di negara-negara orang lain. Kemudian mereka malah pindah karena terlalu banyak tertekan di beberapa negara, mereka akhirnya pindah ke Palestina. Itu kita bisa lihat sejarah itu. Namun yang paling mendasar sekali yaitu ketika seorang wartawan Yahudi bernama Theodor Herzl pada tahun 1867 mendeklarasikan yang disebut dengan gerakan Zionis internasional. Ini disebabkan oleh ketika umat Yahudi di berbagai belahan dunia, mereka hidup tanpa negara, mereka hidup tekanan dari kekuasaan. Ini muncul kelompok sayap politik yang dipimpin oleh Herzl. Dan inilah yang kemudian melahirkan gerakan Zionis. Nah, kemudian gerakan Zionis ini ketika deklarasikan tidak mendapat persetujuan dari siapa? Dari orang-orang Yahudi secara umumnya. Nggak dapat. Karena hakikatnya mereka, visi Yahudi itu tidak pernah membangun negara. Visi Yahudi adalah bagaimana mereka menyebar di seluruh pelosok bumi. Berada di seluruh negara-negara. Ini visinya. Walaupun ditentang, kemudiannya pada tahun 1948, tepatnya tanggal 14 Mei, mereka membangun negara Israel. Nah, ini awal masalahnya. Yang lebih parah lagi adalah ketika mereka membangun negara Israel, tanah mana yang mereka akan jadikan sebagai tempat atau negaranya, mereka milih negeri Palestina. Tanahnya bangsa Palestina. Nah, ini awal masalahnya. Mereka menjadikan negara Palestina, tanah Palestina, itu tempat dideklarasikan negara Israel Raya. Dan mereka mengatakan bahwa di sini negara kami. Karena apa? Karena kami memiliki ikatan sejarah dengan negeri ini. Kata mereka, tuduhan mereka. Lalu apa yang kita lagi lihat? Sebenarnya mereka membangun terowongan di Badah Masjid Al-Aqsa dengan alasan membangun sebuah kota turis, ya. Kemudian tujuan yang paling hakikat adalah meruntuhkan Masjid Al-Aqsa, dan mereka tahu kapan akan runtuh. Di atas Masjid Al-Aqsa nanti akan dibangun yang disebut dengan Third Temple, yaitu kuil Sulaiman ketiga. Dan ini walaupun mereka tidak pernah mengatakan secara zahir, tetapi tersebut di dalam kata-kata atau kalimat-kalimat yang ada dalam pernyataan-pernyataan menteri-menteri mereka, menteri-menteri Israel. Nah, teman-teman sekalian, nah kalau kita lebih lihat lebih dalam lagi, sebenarnya apa sih masalah antara kita dengan umat Islam dengan orang Yahudi? Kenapa ada konflik ini? Kenapa orang Palestina ada konflik dengan Yahudi? Kenapa kita umat Islam juga ikut-ikutan gitu? Nah, kita harus melihat bahwa konflik kita dengan mereka ini harus kita lihat secara mendasar, jangan salah memahaminya. Nah, konflik kita dengan mereka adalah ya coba next slide dulu. Ayo. Silakan di next slide dulu. Ya, slide berikutnya.
Bisa? Slide-nya bisa dilanjutkan? Lanjut ke depan? Lanjut. Oke, lanjut. Nah ini oke. Nanti saya bilang, saya arahkan. Permasalahan antara umat Islam dengan Yahudi, dengan Bani Israel, dengan Zionis. Nah, apakah mendasar pertanyaannya, apakah kita termasuk anti-Semitisme? Semitism, kita benci Yahudi seperti bangsa-bangsa lain yang benci Yahudi. Kalau namanya Yahudi kita benci. Nah, apakah atas dasar itu kita membenci mereka sebagai agama, kita membenci mereka sebagai etnik, kita membenci mereka sebagai kelompok? Ya. Apakah seperti itu? Ternyata jawaban itu tidak ada dalam pikiran kita umat Islam. Umat Islam tidak pernah membenci Yahudi sebagai agama. Kita tidak pernah membenci Yahudi sebagai etnik, Bani Israel. Kita tidak pernah membenci Yahudi sebagai satu ras. Kenapa? Karena pertama, kita dengan Bani Israel, orang-orang Arab dengan Bani Israel itu satu keturunan. Yaitu berasal dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim itu punya anak, ada Ismail, ada Ishak. Ismail kemudian yang melahirkan keturunannya bangsa Arab, sedangkan Israel itu lahir dari anak Nabi Ibrahim yang bernama Yakub. Yakub itu digelarkan dengan Israel. Apa arti Israel? Hamba yang taat. Israel itu hamba yang taat maknanya. Jadi Bani Israel anaknya hamba-hamba yang taat. Itu garis keturunan dari Nabi Yakub alaihissalam. Diberikan gelar itu dengan harapan supaya semua keturunan Nabi Yakub alaihissalam itu semua hamba-hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ternyata kemudiannya mereka tidak taat. Nah, yang pertama, maka tidak mungkin kita membenci ras karena itulah garis keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam melalui jalur Yakub. Yakub bin Ishak anak Nabi Ibrahim. Kemudian juga bahwa agama Islam itu bersifatnya universal. Dia terdiri dari akidah dan pemahaman. Mereka tidak terbatas kepada ras, kita tidak terbatas pada keturunan siapa. Islam masuk kepada siapa saja yang mau. Dia tidak terbatas kepada suku apa. Kalau Yahudi itu jalurnya ya jalur keturunan Bani Israel. Tapi kalau Islam siapa saja, Arab boleh masuk, Eropa boleh masuk, Asia boleh masuk, siapa saja manusia boleh masuk kepada Islam. Maka dia tidak mungkin membenci Yahudi sebagai ras. Nah, sebagaimana kata ayat Quran kita dalam surah Al-Hujurat. Begitu juga dengan kita juga mengatakan ada hadis Nabi SAW, ya ayuhan nas inna abakum wahid, inna rabbukum wahid wa abakum wahid. Ya. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian itu berasal dari tanah dan berasal dari Adam dan Adam itu berasal dari tanah. Nah, next. Berarti kita secara bukan anti Semitisme, bukan Semitism. Kita tidak anti Yahudi sebagai ras. Lanjut. Nah, yang kedua, apakah kita benci karena Israel itu beragama Yahudi? Tidak. Dalam Islam, agama Yahudi itu agama samawi yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Kepada mereka diturunkan Taurat. Kita tidak benci. Taurat adalah salah satu kitab yang kita yakini. Yahudi adalah satu agama yang samawi, agama yang berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau kita lihat agama Yahudi itu lebih dekat pada ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam baik segi akidah maupun dari syariatnya. Misalnya Yahudi tidak menerima Trinitas, tidak ada Trinitas. Yahudi tidak melakukan khitan, Yahudi melakukan penyembelihan, Yahudi mengharamkan babi dan patung. Yahudi juga teman dalam perbedaannya misalnya Yahudi membolehkan talak. Jadi kalau dalam syariat Yahudi talak itu boleh, siapa saja boleh talak. Kalau suka sama wanita ambil nikahin, kalau nggak suka udah talakin aja. Berbeda dengan Nasrani, Yahudi sama sekali tidak membolehkan talak. Dalam agama Kristen talak itu tidak boleh. Tapi yang terjadi ternyata talak mereka lakukan dengan mudah-mudah. Kenapa dalam agama Nasrani tidak boleh ada talak? Karena mereka itu diikat oleh Tuhan. Maka kenapa orang-orang yang Nasrani itu nikahnya di gereja? Karena mereka diikat oleh Tuhan. Maka tidak boleh adanya pertalak. Kalau Tuhan yang mengikat, mana mungkin manusia bisa melepaskan? Itu dalam pemahaman mereka. Nah, kita juga melihat bahwa orang Yahudi hidup berabad-abad dengan umat Islam. Nah, tidak ada masalah. Hidup di bawah penguasa umat Islam. Mereka terzalimi, lari ke umat Islam. Dijaga dalam Islam. Artinya secara agama, secara Yahudi, kita tidak ada masalah dengan orang Islam. Next. Nah, yang kita tahu adalah Yahudi ini sangat benci kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita tahu mereka sangat membenci Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa mereka benci kepada Nabi? Karena Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam bukan dari keturunan Bani Israel,
Mereka itu menunggu-nunggu setelah Nabi Isa alaihissalam masih menunggu-nunggu. Siapa Nabi berikutnya? Mereka mau dari Bani Israel juga. Maka ketika Nabi Muhammad SAW berangkat ke Syam, mendampingi pamannya Abu Talib untuk berdagang, ada seorang rahib di sana itu, ada pendeta di sana, mengatakan kepada Abu Talib, jaga keponakanmu ini. Kenapa? Karena mereka bisa membunuh, orang Yahudi bisa membunuh Muhammad karena mereka kecewa. Nabinya bukan dari Bani Israel. Kok bisa mereka tahu dari Nabi Muhammad? Ya. Kok tahu itu Muhammad itu seorang nabi? Mereka bisa tahu karena Nabi Muhammad telah dijelaskan di dalam kitab Taurat sedetail-detailnya. Bahkan diceritakan mereka tahu tentang Nabi Muhammad, nabi yang akan lahir nantinya melebihi mereka mengenal orang tua mereka sendiri. Sangat detail kriteria yang diberikan tentang bagaimana Muhammad, bagaimana nabi yang akan dilahirkan. Nah, kita bisa melihat bagaimana Nabi bermasalah dengan orang-orang Yahudi, bermasalah dengan di Madinah, kemudian sampai banyak ayat Quran yang menceritakan dengan karakter Yahudi. Dalam Al-Quran Allah menyebutkan surah Al-Maidah ayat 2, latajidanna asyaddan nasi adawatan lil ladzina amanu yahuda wal ladzina asyraku. Akan kamu temukan orang yang paling keras permusuhannya, kebenciannya terhadap orang beriman itu Yahudi. Nah, ini karakter yang Allah sebutkan, betapa benci. Kalau hari ini mereka membantai umat Islam, kemudian mereka membunuh umat Islam, ini memang udah dasarnya seperti itu. Udah Allah katakan kepada kita, Allah ingatkan kepada kita, kamu akan temukan orang yang paling membenci umat Islam itu adalah orang Yahudi dan orang-orang yang musyrik. Ya, next. Nah, lalu apa sebab utama sebenarnya kita punya konflik dengan orang Yahudi? Sebabnya adalah bukan karena kita antisemitisme, bukan karena mereka beragama Yahudi, walaupun kebenciannya kepada Islam itu bukan urusan kita. Tetapi yang menjadi permasalahan di sini adalah ketika mereka merampas tanah umat Islam, bumi Palestina, mengusir penduduk aslinya, memaksa keberadaan negara Palestina di atas negara Israel di atas tanah Palestina dengan cara kekerasan, dengan cara menumpah darah, membunuh para wanita, membunuh anak-anak, meruntuhkan gedung-gedung, memaksa. Yang demikian ini awal konflik. Inilah yang membuat hari ini konflik ini timbul. Ini yang membuat kita hari ini bersikap keras kepada Israel, Yahudi, dan Zionis. Walaupun apa yang dilakukan oleh Zionis di tanah Palestina ini tidak disetujui oleh Yahudi di negara lain. Karena itu bukan visi awal dari Yahudi itu. Nah, ini pokok permasalahan. Kalau kita tanya, apa masalah kita dengan Yahudi? Kok kita ngapain kita ngomong Yahudi kan agama samawi. Itu memang iya agama samawi. Kita tidak anti Yahudi, kita tidak anti agama, tapi yang mereka telah merampas tanah umat Islam. Nah, ini konflik yang terus terjadi dan terus akan terjadi sepanjang sejarah selagi sebab ini tidak hilang, selagi tidak mereka mengembalikan tanah Palestina kepada umat Islam, maka pada saat itu ini konflik akan terus terjadi. Nah, tidak mungkin dibangun perdamaian. Kita sekarang ini muncul perdamaian. Kenapa perdamaian? Memang pertama Yahudi itu kalau kita dalam Al-Quran suka mengingkari janji. Yahudi itu suka mengingkari janji. Mereka membuat janji. Mungkin kita tunggu beberapa waktu lagi ya, karena jaringan pematerinya sedang tidak baik. Sabar ya Ikhwah, Ustadz masih ada kendala sedikit.
Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, Ustaz. Sebentar, saya pakai HP dulu. HP saya, laptop saya off. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sudah kedengaran, Ustaz? Kedengaran nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tes. Ya. Ya Ustaz, sudah kedengaran suaranya. Iya, iya. Tadi maaf HP saya, laptop saya lagi saya hidupin ulang. Ini saya jelaskan lagi, udah sampai mana tadi lupa saya. Coba dibalik next ke belakang lagi. Ke belakang, return. Orang dengar ini. Coba di kedengaran. Ya. Nah ini lanjut. Lanjut. Wajah saya nampak ya? Nampak Ustaz, nampak. Oke. Kita mengatakan bahwa alasan yang paling mendasar itu adalah alasan ketika mereka menguasai tanah Palestina. Ini yang paling mendasar. Namun yang paling yang paling permasalahannya adalah tanah yang mereka tuduh itu bukan tanah milik mereka. Ini yang paling mendasar sekali. Ini tanah yang mereka anggap sebagai tanah tempat mereka dengan alasan seperti itu bukan tanah mereka. Nah, kemudian kita salah satu yang paling mendasar sekali di sini, apa hubungan antara perebutan tanah ini, perebutan wilayah ini dengan Islam? Kenapa kita bawa-bawa agama? Kenapa kita sampai para khatib khutbah di atas mimbar? Kenapa harus dikaitkan dengan jihad? Ya, kita umat Islam ini diwajibkan mempertahankan tanah milik umat Islam. Ini merupakan satu kewajiban. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan tanah-tanah Islam ini, mempertahankannya itu sebagai salah satu syahid. Apalagi tanah ini adalah tanah kiblatnya umat Islam. Nah, oleh karena itu, kalau orang kaitkan ini bukan hubungan masalah agama, konflik Palestina tidak ada hubungannya dengan agama, ini adalah salah kaprah. Karena yang mereka permasalahkan adalah tanah yang punya kaitan dengan akidah kita. Tak sejengkal tanah umat Islam itu tidak boleh diambil. Sejengkal tanah umat Islam itu tidak boleh direbut dari siapapun. Maka itu harus dipertahankan. Next. Ya. Nah, tuduhan mereka itu sangat tidak beralasan. Ini kita katakan ini sangat tidak beralasan. Karena alasannya apa? Ya. Karena kalau kita lihat secara baik secara agama maupun secara historis, Palestina itu jelas milik umat Islam. Arabian Islamiyah, milik bangsa Islam dan milik bangsa Arab dan milik umat Islam. Lalu kenapa kemudiannya itu diangkatakan sebagai milik mereka, kemudian mereka menuduh milik mereka? Nah, ini jadi pertanyaannya. Dari awal Palestina tidak pernah dianggap sebagai bagian dari bangsa Yahudi, tidak pernah. Herzl tidak pernah mengatakan bahwa itu milik mereka, tidak. Dan ketika deklarasi 1897 itu, Herzl tidak pernah menyebutkan Palestina sebagai negeri Israel, tidak pernah. Nah, kemudiannya itu baru dilakukan. Kemudiannya mereka melihat bahwa memungkinkan bagi mereka untuk mengatakan bahwa Palestina itu bisa dikaitkan dengan Israel. Dan mereka kemudian mengatakan dengan slogan Palestina sebagai negeri yang dijanjikan kepada mereka. Ini yang menjadi persoalan. Saya maaf ya, saya balik ke laptop ya. Boleh sebentar, saya balik ke laptop dulu.
Ya, tidak bisa. Oke. Ya. Ya maaf tadi saya error di sistem. Nah, maka kita katakan bahwa bisa ada dengar saya? Bisa Ustaz. Sudah terdengar. Ya. Maaf ini kacau. Ya. Dari awal memang tidak ada rencana untuk menjadikan Israel itu sebagai negeri Palestina. Sebagai negerinya Bani Israel. Itu tidak pernah ada itu. Ini yang kemudiannya ini putus-putus suara. Ya. Suaranya bergema. Mungkin karena yang di handphone aktif Ustaz. Zoom-nya. Sudah saya matikan. Sudah tidak bergema lagi Ustaz. Ya. Lanjut. Ide Palestina sebagai negara Yahudi itu terjadi ketika Kongres Yahudi Internasional pada 1905. Ini baru setahun setelah Herzl mati. Ini yang terjadi yang kemudian mengatakan bahwa Palestina adalah tempatnya negeri yang dijanjikan. Next, coba lanjut lagi. Lanjut. Oke. Kalau kita mau melihat tanah Palestina itu awalnya dibangun oleh kabilah Arab kuno yang pindah bersama kabilah Kanaan dan Jazirah Arab pada abad 30 sebelum Masehi. Nah, kota ini dinamakan Yerusalem, yaitu nama Tuhan kabilah Yabus. Ya, Yabusiyun ini nama kabilahnya. Nah, Nabi Ibrahim merupakan bapaknya dari Nabi Nabi Ismail dan Nabi Ishak. Ini dari Irak dan masuk Palestina dengan Hajar. Itu kemudiannya, dan mereka itu pada hakikatnya tidak pernah memiliki satu jengkal pun dari tanah Palestina. Bahkan ketika Sarah itu wafat, itu beliau sendiri, Nabi Ibrahim harus minta kepada rakyat Palestina, minta tanah sedikit untuk kuburan. Ini kalau kita lihat satu hal yang menunjukkan bahwa Nabi Ibrahim sendiri tidak pernah memiliki tanah Palestina. Demikian juga Ishak pada umur 60 tahun ketika lahir Nabi Yakub, dan Ishak meninggal 180 tahun umurnya, beliau juga tidak memiliki sejengkal Palestina. Nah, kalau kita dari semua itu, dari garis keturunan ini, memang pada hakikatnya Bani Israel yang merupakan keturunan daripada Yakub tidak pernah tinggal di Palestina. Dan mereka tidak pernah memiliki sejengkal pun tanah Palestina, karena Palestina itu milik bangsa Arab. Nah, sebenarnya yang pantas mereka tuduh itu Mesir, karena Mesir mereka sempat tinggal 430 tahun sebelum datangnya Nabi Musa. Nah, setelah Nabi Musa masuk, Nabi Musa sendiri suaranya kurang kedengaran, masuk ke Palestina, dan beliau hanya masuk ke timur Yordania dan wafat di Yordania. Nah, next. Next, lanjut.
Ya. Kemudian mereka mengatakan Yahudi itu Palestina itu ada kaitannya dengan agama mereka. Kenapa seperti kita katakan di dalam Taurat tertulis Allah itu telah berjanji kepada Nabi Ibrahim akan memberikan tanah Palestina kepada keturunannya. Demikian juga dijanjikan kepada anaknya Ishak dan cucunya Yakub yang dinamakan Israel. Nah, inilah yang kemudiannya sering disebut dengan Palestina bumi yang dijanjikan. Pertanyaannya, siapa keturunan Nabi Ibrahim? Coba lanjut. Pertama, siapa yang dimaksud dengan keturunan Ibrahim? Apakah anak yang dilahirkan, anak biologis, atau pengikut ajarannya? Kalau anak kandung tidak pernah memiliki tanah Palestina. Dari awal Nabi Ibrahim tidak pernah memiliki Palestina dan anak-anaknya tidak memiliki Palestina. Dan Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sesungguhnya orang yang paling dekat kepada Ibrahim adalah orang yang mengikuti Ibrahim. Dan Nabi ini Muhammad dan orang-orang beriman itu. Maka orang yang paling berhak kepada Nabi Ibrahim itu, orang yang paling dekat dengan Nabi Ibrahim, pertama orang yang ikut milah Nabi Ibrahim. Yang kedua Nabi ini itu Nabi Muhammad dan orang-orang pengikut Nabi Muhammad SAW. Maka itu mereka yang paling berhak pada Nabi Ibrahim. Juga kalau kita katakan bahwa yang paling berhak itu adalah garis keturunan Nabi Ibrahim, bukankah Ismail juga keturunan Nabi Ibrahim? Nabi Ismail keturunan Nabi Ibrahim. Tetapi kenapa mereka lebih menuduh Ishak yang lebih berhak? Padahal kalau kita lihat secara biologis, Nabi Ismail itu lebih duluan lahir daripada Nabi Ishak. Dan Ismail juga istilahnya anaknya Nabi Ibrahim dan juga berhak kalau secara keturunan. Berarti bangsa Arab juga berhak terhadap tanah Palestina. Karena Ismail juga anak Ibrahim telah disebutkan 12 tempat dalam Taurat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, bagaimana memberikan tanah yang dimiliki oleh penduduk aslinya kepada orang yang hanya sekedar lewat atau sekedar numpang? Nah, ini jadi permasalahan. Kalau memberikan ini, menganggap bahwa tanah Palestina ini punya orang Yahudi, punya mereka secara agama karena garis keturunan Ibrahim, mereka sendiri tidak pernah tinggal di sana, tidak pernah menetap di sana hanya karena bagaimana mereka menuduh itu? Berarti Allah tidak adil. Allah melakukan kezaliman. Ini sungguh sangat tidak mungkin. Lanjut, next. Next, lanjut. Nah, keempat, jika memang ada janji Allah kepada tanah Palestina, apakah janji ini mutlak atau ada syaratnya? Jika ada syarat, apakah orang-orang Yahudi telah memenuhi syarat? Jadi kalau ini berkilah dijadikan janji ini, tanah ini dijanjikan kepada orang-orang Yahudi, tanah Palestina dijanjikan kepada mereka garis keturunan Nabi Ibrahim. Tapi pertanyaannya, apakah perjanjian ini punya mutlak, tidak ada syarat apa-apa, atau dia bersyarat? Jika syarat, apakah bangsa Yahudi telah memenuhi syarat? Kita lihat dalam perjanjian lama, tidak mungkin langsung kita sebutkan satu persatu, bahwa Allah berjanji akan memberikan tanah ini, tanah Palestina kepada orang Yahudi dalam Taurat, jika mereka melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Ternyata di dalam Taurat juga disebutkan bangsa Yahudi melanggar seluruh perjanjiannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Maaf Ipo, mungkin dari materi sedang ada gangguan sedikit, bisa tunggu sebentar.
Maaf Iko, sebelum berhubung laptop pemateri mati atau sedang ada gangguan, mohon jangan keluar dulu dari Zoom ini ya. Ini masih di sini semua kan? Masih berada di depan kameranya semua kan? Masih ya, masih. Friskon, masih semangat. Udah ada kopi di depan kamera itu. Masya Allah, semangat. Allah Akbar. Yang sudah menyediakan kopi, bisa diminum dulu kopinya. Yang belum ada kopinya, bisa dibuat sebentar. Biar nggak ngantuk. Jadi mungkin ikhwah sekalian yang ingin bertanya, bisalah disusun pertanyaannya dari sekarang. Nah, nanti ketika sudah masuk ke sesi tanya jawab, bisa ditanyakan. Baik, sudah ada pematerinya. Silakan Ustadz kembali. Silent Ustadz, mic-nya silent. Bisa didengar suaranya? Bisa Ustadz. Oke, minta maaf ini nggak tahu laptop saya mati terus, nggak pernah sebelumnya mati terus ini. Allahu Akbar, ini mudah-mudahan ini perjuangan Palestina begini juga ya. Errornya. Nah, yang terakhir adalah kita bicara dalam Al-Quran Allah menyebutkan bahwa yang diwariskan negeri ini adalah hamba-hambanya yang soleh. Hamba-hambanya yang taat kepadanya. Ini kita bisa lihat dalam Al-Quran itu, tadi coba di ayat terakhir tadi, di surat Al-Anbiya ayat 105 tadi. Dalam surah Al-Anbiya 105, Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa akan mewariskan negeri ini, tanah Palestina ini, bahkan bumi Allah seluruhnya, hanya kepada hamba-hamba Allah yang soleh, yang taat, yang patuh kepadanya. Nah, siapa hari ini yang patuh dan taat kepadanya, yang benar-benar menjaga syariat Allah? Ya, umat Islam. Nah, maka oleh karena itu, semua yang dituduh oleh Bani Israel, semua yang disampaikan oleh Zionis bahwa mereka menguasai berhak terhadap Palestina, ini adalah tuduhan-tuduhan palsu, tidak secara historis, tidak secara agama, tidak ada landasan-landasan yang mengikat yang mereka membenarkan itu. Ternyata di dalam Al-Quran kita menemukan jawaban-jawaban siapa yang harus berhak mengurus tanah Palestina. Karena ini adalah kiblatnya umat Islam, negerinya para nabi, dan di situ tanah-tanah yang diberkahi. Maka oleh karena itu, perjuangan umat Islam, perjuangan saudara-saudara kita di Palestina mempertahankan tanah-tanah Palestina, tanah Al-Quds, tanah Al-Aqsa, ini syar'i secara hukum, sah secara hukum. Maka oleh karena itu, Al-Quran sebenarnya banyak mengupas tentang karakter-karakter Yahudi. Mungkin kesempatan ini kita tidak mengupas karena topik kita adalah kepada konflik Palestina dan Israel di dalam Al-Quran. Memang secara spesifik Al-Quran tidak pernah menyebutkan. Tetapi karakter-karakter Yahudi yang suka dengan melanggar perjanjian, yang sifatnya wa qulubuhum syatta, tsumma qasat qulubuhum, hati mereka itu keras, itu kenapa ketika membantai anak-anak kecil, kenapa membantai wanita, mereka itu nyaman-nyaman aja. Karena memang wa qasat qulubuhum, hati itu keras. Tetapi mereka walaupun demikian, walaupun ramai, wa qulubuhum syatta, Allah mengatakan hati mereka tidak satu. Kepentingan mereka itu banyak, jadi tidak satu. Yang satu ingin menguasai membangun negara, yang satu ingin punya tujuan-tujuan lain. Dan ini memang yang terjadi di dalam realita hari ini. Dan Allah sudah mengajarkan kepada kita, menampakkan kepada kita, inilah musuh yang sebenarnya. Kita harus tahu siapa musuh kita. Maka Allah menampakkan siapa musuhmu sebenarnya. Ketika orang berhadapan dengan sesuatu, dia nggak tahu siapa musuhnya. Musuhnya adalah orang-orang yang terjadi hari ini adalah kaum-kaum yang sedang merampas tanah Palestina. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf dengan berbagai kendala yang terjadi atau penyampaian yang kurang tepat. Semoga Allah memberkahi kita semuanya dan melepaskan tanah Palestina dari tangan-tangan jahil orang-orang Yahudi. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah. Terima kasih pada Ustadz yang telah menyampaikan materinya, menjadi pencerahan dan menjadi muhasabah kepada kita bahwa pentingnya membela saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Setelah itu
kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Pada ikhwah sekalian yang ingin bertanya, dipersilahkan boleh dengan menyampaikan langsung dengan menghidupkan mikrofon atau dengan menggunakan kolom chat group atau chat Zoom. Pada ikhwah dipersilahkan. Ustaz, Ana ingin bertanya. Ya, silakan Nafi. Nah, jadi tadi Ustaz sampaikan bahwa kiblat pertama umat Islam itu ada di Baitul Maqdis. Nah, kemudian pindah ke Masjidil Haram. Alasannya apa, Ustaz? Mengapa ada perpindahan kiblat dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram? Mungkin bisa dijawab, Ustaz. Terima kasih. Iya. Yang pertama, kenapa pindah? Nah, hikmah ilahiyahnya yang paling tahu itu Allah. Jawaban yang pertama, yang paling tahu itu Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah pindah? Tetapi kita fa'tabiru ya ulil absar. Berpikirlah orang-orang yang Allah berikan pikiran. Berpikirlah orang-orang yang Allah telah berikan kemampuan untuk berpikir. Kita cuma merenungi apa sebenarnya yang Allah mau. Yang pertama adalah ada sebuah pesan dari Allah Subhanahu wa taala tentang urgensinya tanah Palestina. Karena kalau kita lihat hadis-hadis kemudiannya, Allah menyebutkan tanah Palestina itu akan dijajah, akan ada perang di situ. Dan kemudian peperangan dimenangi oleh umat Islam dan orang Yahudi lari kocar-kacir. Bahkan pohon-pohon pun akan menunjukkan kepada orang Islam, di sini loh mereka bersembunyi, di belakangku bersembunyi kecuali satu pohon yang tidak berpihak kepada Yahudi. Ini yang pertama. Bahwa betapa pentingnya kepada kita. Nah, kalau ketika kali kita bicara tentang Isra Mi'raj, pasti kita akan bicara Palestina. Pasti akan bicara. Kenapa? Di situ adalah destinasi dari Nabi berangkat dari Masjidil Haram ke Baitul Maqdis. Ini yang pertama pentingnya. Jadi tidak boleh dilupakan. Selagi diingat peristiwa Isra, pasti ingat Baitul Maqdis. Ini satu pesan yang luar biasa. Dari satu peristiwa yang tidak akan dilupakan oleh orang. Bahkan peristiwa ini peristiwa yang terkadang mustahil dan membutuhkan keyakinan yang kuat. Karena Rasulullah berangkat naik ke langit. Nah, kalau orang yang tidak punya, bagaimana bisa naik ke langit? Bagaimana bisa menembus atmosfer gitu kan? Apalagi menembus langit itu bukan seperti kita lihat atap, seperti kita lihat awan-awan aja. Kalau kita lihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa langit itu adalah sangat tebal, 7 lapisan langit, dan satu langit itu tebalnya itu mencapai 60 tahun perjalanan. Tebalnya satu langit, 700 tahun perjalanan dalam hadis Nabi SAW. Itu yang pertama. Yang kedua, seperti saya katakan tadi bahwa adanya peristiwa Nabi menjadi imam, di sini yang merupakan satu deklarasi yang harus diketahui bahwa ketika sebelumnya kepemimpinan umat, kepemimpinan generasi itu ada di tangannya Bani Israel. Dari Nabi Musa alaihissalam dan Nabi-Nabi sampai Nabi Isa alaihissalam semua dipimpin oleh Bani Israel. Tapi karena pelanggaran-pelanggaran dari Bani Israel yang luar biasa terhadap mereka dan mereka tidak mau patuh, kemudiannya estafet itu diganti dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kepada bangsa yang baru, bangsa yang dari gurun Nabi Ibrahim juga, yang sebelumnya adalah bangsa Arab yang tidak pernah dikenal dalam catatan sejarah. Mereka adalah orang-orang pengembala yang hidup di tengah gurun Sahara, tidak pernah dikenal peradabannya. Kemudian Allah memberikan kepada mereka. Kenapa? Dan ternyata terbukti bagaimana Islam di tangannya orang-orang Arab itu bisa mengasihi 2/3 dunia. Ini estafet kepemimpinan Nabi Muhammad SAW dan wa innaka rahmatan lil alamin. Engkau adalah rahmat bagi semua alam. Jadi Nabi untuk semua umat. Nah, ini salah satu di balik peristiwa itu mungkin yang terkait dengan terkait dengan peristiwa hari ini dalam Palestina, ya ini pesan yang paling mendasar sekali supaya umat Islam ingat, sadar, menyadari pentingnya Palestina. Yang kedua, bahwa kita adalah pemimpin umat, kita adalah pemimpin manusia untuk menegakkan keadilan di atas bumi ini. Kalau kita tidak menegakkan itu, maka kepemimpinan kita juga akan hilang. Tugas umat Islam itu adalah untuk melaksanakan keadilan dan memberikan kemakmuran, memberikan kebaikan kepada seluruh umat. Itu yang mungkin yang saya rasa. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz jawaban.
ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di kolom chat. Itu dari Suri dan Uganda. Pertanyaannya, Ustadz, sebenarnya kalimat atau slogan dari Israel itu yaitu tanah yang dijanjikan. Itu merupakan klaim dari mereka sepihak atau dari kitab mereka, Ustadz? Karena Anda juga baca bahwa agama Nasrani mendukung Israel juga karena di dalam Alkitab mereka dikatakan tanah yang dijanjikan itu Palestina, makanya itu menjadi alasan mereka untuk merebut wilayah Palestina. Jawab, Ustaz. Iya. Tanah yang dijanjikan itu slogan mereka pertama sebagai dasar mereka untuk menuduh Palestina itu adalah tanah mereka. Ini alasan mereka sebenarnya. Ada di mana? Ada dalam kitab-kitab mereka. Seperti saya katakan tadi bahwa disebutkan tanah Palestina itu adalah tanah yang dijanjikan. Namun pertanyaannya, apakah dijanjikan itu bersyarat atau tidak bersyarat? Di dalam kitab Taurat disebutkan bahwa Allah memberikan tanah Palestina kepada Nabi Ibrahim dan garis keturunannya. Dalam kitab Taurat disebutkan. Dan dijanjikan juga kepada anaknya Ishak dan cucunya Yakub. Ini dijanjikan memang di dalam kitab Taurat. Nah, ini dijadikan sebagai alasan kemudiannya. Tapi seperti dikatakan bahwa di ayat-ayat Taurat yang lain juga mengatakan bahwa ada kewajiban bagi Bani Israel untuk menjalankan syariat Allah. Untuk menjadikan syariat Tuhan mereka. Supaya mereka diberikan tanah itu. Namun di kemudiannya semua dilanggar. Maka oleh karena itu, kalau kita lihat bahwa sebenarnya bumi yang dijanjikan itu sebenarnya tidak ada lagi hak pada mereka. Karena mereka sudah enggak lagi, apa istilahnya, tidak lagi mematuhi janji itu. Kalau dijanjikan, misalnya kayak kita mengatakan, kamu nanti kalau datang ke tempat saya, tepat waktu saya kasih hadiah. Ternyata dia datang lambat, kita nggak kasih hadiah. Begitu juga dengan tanah ini. Gitu. Jadi seandainya mereka menjadi orang-orang yang soleh, yang taat, dari awal mereka sudah berhak mendapat tanah ini, tapi kemudian mereka melanggar itu, dan setelah itu tidak lagi diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan kepada garis keturunan yang lain dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa mereka? Dari garis keturunan Nabi Ismail alaihissalam, itu bangsa Arab. Nah ini dilihat dari sejarah pun itu dibangun oleh bangsa Arab, bukan dibangun oleh Bani Israel. Nah seperti itu. Jadi ini dijanjikan boleh, bukan hanya Islam, tapi ada dalam kitab Taurat, ada dalam kitab mereka. Tapi itu hanya sebagai satu alasan bagi mereka untuk bisa menduduki Israel. Itu aja alasannya. Itu alasan politik saja sebenarnya, bukan alasan yang yang mendasar sebagai panggilan agama mereka untuk menguasai Palestina. Tidak, bukan landasan agama. Ini hanya mencari alasan. Kalau bahasa kita bukan kebenarannya, tapi pembenarannya. Pembenaran terhadap apa yang mereka ambil dari Israel. Apa yang diambil dari Palestina. Itu hanya pembenaran saja. Terima kasih Ustadz jawabannya. Nah ini kemudian ada pertanyaan lagi dari Sina Siagian. Mengapa masih ada umat Muslim yang belum peduli, Ustaz, kepada rakyat Palestina? Bisa dijawab, Ustaz. Kenapa ada umat Islam yang belum peduli dengan rakyat Palestina? Ini jawabannya luar biasa ini. Pertama tidak peduli, yang pertama tidak tahu permasalahan. Ya, tidak tahu permasalahan, jadi dianggap saya seperti ya, informasi-informasi yang tersebar itu kan masalah konflik daerah, itu hanya masalah konflik regional, ngapain kita yang lain ikut terlibat, biarin aja itu urusan mereka, urusannya dengan kita. Satu, itu mungkin hanya pemahaman yang tidak ada. Yang kedua ini masalah keimanan, yang menghadirkan kita dalam permasalahan ini adalah iman kita yang memanggil. Iman kita yang memanggil, ya. Pertama tadi tidak tahu, yang kedua kemanusiaan. Sebenarnya panggilan kemanusiaan, ya. Kalau panggilan dari kemanusiaan, yang pertama siapa saja panggilan. Buktinya kalau kita lihat dari orang yang bukan non Muslim saja, itu banyak orang mengkritisi, memprotes, memberikan donasi, bantuan ke Palestina karena panggilan kemanusiaannya aja. Walaupun berbeda agama dengan kita, karena itu adalah
kemanusiaan, pembantaian, yang namanya merampas tanah orang itu nggak ada yang setuju. Nggak ada satupun manusia yang membenarkan yang namanya mencuri. Nah, orang bodoh sekalipun itu kalau dia mencuri, boleh nggak mencuri? Nggak boleh mencuri. Nah, ini kalau kalian dia tahu, kemudian dia paham permasalahan, kemudian dia secara manusiawi dia bisa memahami itu. Sayangnya mungkin nilai-nilai kemanusiaannya nggak ada, gitu. Mungkin orang nggak peduli. Yang ketiga masalah keimanan, saya katakan keimanan kita yang membuat kita peduli gitu, karena kita merasa bahwa innamal mu'minuna ikhwah, saudara kita semua yang beriman itu ikhwah, saudara kita. Idza syaka adwan, ya apabila ada bagian dari tubuh kita yang apa namanya yang mengeluh rasa sakit, apa yang lain? Bagian yang lain ikut merasakan sakitnya, ikut bergadang, ikut meneteskan air mata. Coba kaki kita kejepit gitu ya. Yang menjerit mulut, yang meneteskan air mata, ya. Yang membuat badan nggak enak, suruh badan, yang nggak bisa tidur, mata. Padahal yang sakit di kaki. Gitu. Inilah umat Islam. Yang terjadi karena iman kita, karena cinta kita kepada Allah itu melahirkan ukhuwah Islamiyah. Kemudian ketika umat Islam menjerit di Palestina, kita rasanya jeritan itu ada di kita. Ini yang faktor iman. Maka sebenarnya ada 3 hal yang ingin saya katakan membuat orang tidak peduli hari ini. 1, dia tidak tahu permasalahan karena kurangnya informasi. Yang kedua adalah nilai-nilai kemanusiaan dalam dirinya sudah kurang gitu. Yang orang dibully di depan matanya, dibantai, ditembak aja, dicek-cek aja dia. Karena kemanusiaannya udah nggak ada. Gitu. Yang ketiga adalah iman yang nggak ada. Nah, kalau ada salah satu ini, pasti akan terpanggil untuk berbicara dan menyampaikan sikap gitu terhadap permasalahan-permasalahan yang muncul. Termasuk Palestina dan seperti kita di Syria dan di daerah hal lain. Dan bahkan kita bukan hanya itu, terkadang yang terjadi terhadap umat lain, pembantaian terhadap umat lain, kita sebagai Muslim juga menjadi sebagai nilai apa? Ukhuwah insaniyah, sebagai kemanusiaan kita memanggil itu. Kita berbicara tentang itu. Allah a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Kemudian ada pertanyaan lagi. Dipaparkan dulu, dijelaskan. Terkait sejarah, bagaimana sampai saat ini Israel bisa menjadi sebuah negara. Israel ini menjadi sebuah negara di tanah Palestina beberapa tahun setelah runtuhnya Khilafah Utsmaniyah. Jadi yang sama-sama kita tahu mungkin begitu banyak beredar tentang penolakan Sultan Abdul Hamid II terkait menjual tanah di Palestina terhadap orang-orang Yahudi. Nah, dengan demikian mungkin setelah runtuhnya Khalifah Utsmaniyah ada negara Islam yang ternyata menjual sebidang tanah kepada orang-orang Yahudi. Atau orang-orang Yahudi memang langsung mengambil alih sebagian tanah di Palestina, kemudian menguasai hampir seluruhnya. Apakah Ustadz tahu terkait hal ini yang katanya saat ini dirasakan oleh Palestina adalah karena umat Islam juga? Apakah hal ini benar Ustadz? Mohon tanggapannya. Iya. Mungkin secara seringkas tadi sudah kita sampaikan, tapi kita mungkin ada beberapa hal yang tidak kita jelaskan. Yang pertama bahwa secara pemahaman awal Yahudi itu tidak pernah ingin menguasai Palestina, itu pemahaman awal. Pada dasarnya agama Yahudi tidak pernah ingin menguasai Palestina. Nah, kemudian mereka secara visinya mereka hanya ingin pada di seluruh dunia ada di, karena memang mereka tidak memiliki negara saat Rusia dari Madinah itu. Kemudian itu sejarah yang pertama. Nah, karena ada beberapa tekanan terhadap Semitisme yaitu tentang anti Yahudi, ya, bagaimana Nazi menyerang bangsa Yahudi dah habis-habisan, tekanan dari negara-negara kekuasaan yang menghabisi Yahudi, yang membenci Yahudi sebagai etnis dan ras. Akibat mereka salah satunya lari ke negara-negara Islam, salah satunya dibawa di Turki. Maka kalau kita lihat di Istanbul banyak sekali itu orang-orang Yahudi. Istanbul itu banyak sekali orang-orang Yahudi, sangat banyak. Nah, kenapa? Memang dulu Khilafah Utsmaniyah itu memberikan tempat bagi orang Yahudi untuk tinggal di Istanbul. Kafir zimmi maksudnya tinggal di bawah kekuasaan Khilafah Utsmaniyah, Turki Utsmani, itu kita lakukan di Istanbul. Nah, sebagian lagi mereka memang pergi ke Palestina bekerja dan mereka masuk ke negara, dan mereka awalnya memang mulai datang sedikit demi sedikit bekerja pada kebun-kebun yang ada di Palestina, bekerja sebagai tukang kebun mereka. Jadi ketika satu orang bekerja kemudian bawa keluarganya, jadi dari satu orang jadi 2 orang, tambah jadi keluarga tambah dari satu rumah menjadi rumah, dan awalnya memang tidak dijual tanah-tanah itu kepada mereka.
Di kemudiannya, karena semakin hari semakin banyak mereka masuk atas nama bekerja di kebun-kebun kurma orang Palestina, sampai deklarasi munculnya dari apa yang dilakukan oleh Herzl gitu. Jadi mereka mulai mengirim gelombang-gelombang orang Yahudi untuk masuk ke Palestina. Sedikit demi sedikit bergelombang-gelombang. Nah ini di awal-awalnya hampir tidak terbendung gitu. Dan waktu itu umat Islam masih melihat, karena mungkin faktor umat Islam yang melihat itu biasa saja, yang namanya orang datang untuk bekerja di negaranya, ya biasa-biasa saja. Kayak kita Cina masuk sekarang ini. Gitu. Nah, gitu kita apa yang terjadi di Indonesia hari ini, masuk sedikit pelan-pelan gitu. Nah ini yang kemudiannya memberikan pengaruh yang besar. Dan ini semuanya, kenapa semua itu bisa terjadi? Memang ini perancangan yang berstrategi daripada Zionis. Memasukkan banyak orang-orang Yahudi ke Palestina. Dari awalnya hanya satu orang yang bekerja di kebun, sehingga dikirim dari berbagai Eropa, bergelombang ratusan ribu masuk itu kemudiannya. Kalau lihat dari sejarah perpindahan itu, kemudian sampai hari ini hampir menguasai hampir seluruh tanah Palestina. Dan mereka dengan karena ramai punya kekuatan untuk itu. Nah, apakah salahnya umat Islam? Nah, yang pertama yang menggerogoti itu khilafah Turkiyah Utsmaniyah, Abdul Hamid itu Yahudi di belakang itu. Dia menggerogoti sedikit demi sedikit dari belakang adalah Yahudi. Maka salah satu penyebab runtuhnya Turki Utsmani adalah Yahudi. Ada Yahudi yang berperan di situ. Selain kemudiannya ada Kemal, ya, yang disebut Kemal Atatürk gitu di Turki, itu ada pengaruh juga. Gitu. Nah, sangat besar pengaruh dia. Nah, oleh karena itu, apakah umat Islam punya andil kesalahan? Ya, itu kita menyadari. Kita menyadari akibat kelalaian, ya akibat kita tidak mungkin kondisi umat Islam yang pada saat itu terprovokasi dan sebagainya. Inilah bagian dari pengaruh. Maka itu harus diperbaiki ke depan. Gitu. Itu yang harus diperbaiki ke depan. Umat Islam tidak mudah terprovokasi. Kemudian umat Islam tidak mudah lalai dari kewajiban-kewajibannya sebagai Muslim, termasuk kewajibannya kepada Allah dan kewajibannya terhadap umat Islam dimanapun berada. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Mungkin ada lagi pertanyaan Ustaz. Ustaz, saya tidak tahu kebenaran dari pernyataan ini. Saya pernah dengar bahwasanya kalau Palestina merdeka, maka ini merupakan tanda dekatnya kiamat. Apa tanggapan Ustaz tentang pernyataan tersebut? Jawab. Iya. Disebutkan di dalam beberapa hadis ya, salah tanda akhir zaman Nabi ya, akan umat Islam akan menang di Palestina. Umat Islam akan menang di Palestina, kemudian mereka memerangi orang-orang Yahudi dan membunuh orang Yahudi sampai habis semuanya. Itu salah satu tanda-tanda daripada tanda-tanda akhir zaman. Nah, ini memang ada beberapa riwayat. Nah, berapa lama lagi setelah kemerdekaan ini kemudian terjadinya kiamat, dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti memang banyak tanda-tanda kiamat yang disebutkan dalam hadis, sepertinya yatatawaluna fil bunyan, orang-orang lomba-lomba membangun rumah gitu kan. Bahkan rumah mereka lebih besar daripada masjid gitu. Itu kan tanda-tanda kiamat juga. Ketika kemudian budak-budak menjadi ibu kepada orang tua anaknya. Jadi banyak orang-orang yang kemudian menjadikan budaknya sebagai ibu kepada anak-anaknya. Maknanya apa? Hubungan-hubungan di luar nikah yang terjadi. Juga bagian daripada anak-anak, bagian dari tanda-tanda kiamat. Dan kalau kita lihat ini udah ada, sudah muncul hari seperti itu. Nah, kita sebagai apa? Nah, kita Islam bahwa kita harus siap bahwa bumi ini sudah semakin tua. Kalau bahasa para ilmuwan, bumi ini semakin tidak ada. Puncak dari kiamat sudah ada. Apa yang kita takut, kita lari? Tidak. Tentunya kita bersiap-siap. Apakah kita akan sampai kepada titik zaman kita kiamat? Belum tentu. Besok udah nggak ada lagi. Nah, maka kembalilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa akan ada tanda-tanda akhir zaman. Salah satunya itu. Dan kita doakan jangan sampai karena takut kiamat mendoakan Palestina yang merdeka. Itu juga bahaya juga itu. Nah, itu karena ketakutan. Kenapa kamu nggak mendukung Palestina? Takut kalau sampai Palestina merdeka karena itu tanda akhir zaman supaya tidak terjadi kiamat. Enggak boleh. Terima kasih atas jawabannya Ustaz. Nah, mungkin pada ikhwah sekalian,
yang ingin bertanya dipersilakan bisa melalui secara langsung dengan mengirimkan mikrofon melalui kolom chat. Masih ada, Iko, yang ingin bertanya? Mungkin ada yang menganggap, mungkin saya satu terangkan gitu, tentang keturunan kera, kan sering gitu, kalau Yahudi itu keturunan kera gitu. Apa benar manusia dari kera atau kera dari manusia, kan itu. Wa kunu qiradatan khasi'in gitu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan, apakah semua orang Yahudi itu keturunan monyet? Ketika Allah Subhanahu wa taala melaknat mereka menjadi monyet, kan itu jadi pertanyaan itu. Jadi satu pertanyaan yang muncul kemarin, ada yang WA-in saya tentang itu. Nah, yang pertama, benar kalau dalam Al-Quran ketika orang-orang Yahudi dilarang pergi untuk pada hari Sabtu, hari suci mereka. Namun kemudiannya yang terjadi mereka pergi dan menangkap ikan, oleh pasang pada hari Jumat ditangkap, diambil pada hari yang penting satu pagi. Dan Allah muka ada wakunu qiradatan khasiin, mereka menjadi monyet-monyet. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah masih ada monyet itu sekarang? Masih ada keturunannya? Nah, ini kemudian terjadi khilaf di kalangan ulama bahwa ada yang mengatakan bahwa monyet itu berubah, mereka menjadi monyet secara nyata. Tidak semua orang Yahudi, bukan semua orang Yahudi. Hanya sekelompok di pinggiran pantai itu saja, yang melanggar itu saja, itu menjadi monyet. Dan itu menjadi monyet, setelah menjadi monyet, ada yang mengatakan bahwa 3 hari setelah itu mereka mati semuanya. Setelah berubah menjadi monyet, mereka mati. Ini satu pendapat. Jadi nggak sempat memiliki keturunan, langsung mati. Riwayat yang kedua yang mengatakan bahwa setelah mereka menjadi monyet, lalu mereka berubah kembali menjadi manusia. Nah, ini ada riwayat-riwayatnya seperti itu. Jadi yang mengatakan orang Yahudi itu keturunan monyet semua, itu enggak juga gitu. Nah, ini mungkin salah satu mungkin pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut dengan itu. Allahu a'lam. Terima kasih Ustaz atas keterangannya. Masih ada lagi Ikhwah yang ingin bertanya? Ada lagi? Cukup ya? Sudah tidak ada lagi yang bertanya. Jika tidak ada, mungkin kita padakan untuk sesi tanya jawab pada materi kali ini. Oh, ada lagi nih. Ada lagi Ustaz. Pertanyaan. Ya. Apa yang seharusnya dilakukan seorang Muslim untuk membela Palestina? Apakah harus melalui intelektualitas, melalui argumen tentang paham akan sejarah Palestina dan Israel, dan mensyiar kepada semua orang, atau cukup dasar keimanan saja Ustaz untuk membela Palestina? Mohon dijawab Ustaz. Ya. Membela Palestina dengan berbagai cara bisa dilakukan. Bagi orang yang ada di Palestina, mereka jelas membela Palestina dengan dengan apakah dengan perlawanan secara langsung, secara fisik, ya, adanya ada peperangan. Yang kedua, membela mereka dengan bertahan di Palestina. Kita lihat kalau orang Palestina itu ada yang lari nggak? Ini salah satu yang luar biasa yang Allah berikan kepada penduduk Palestina. Nggak ada yang lari. Nggak ada yang meninggalkan Palestina pulang ke sini semuanya. Karena memang mereka, bahkan kita lihat dalam beberapa video itu, mereka walaupun anak mereka syahid, mereka anak terbunuh, mereka bangga mencapai syahidnya. Ini salah satu kualitas keimanan. Maka saya sebutkan dengan ardur ribat, ya, negeri perjuangan itu. Itu kuat sekali, tangguh sekali gitu. Kalau kita mungkin tinggal di situ, kita lari doang itu. Sekali bunyi udah ada rudal, udah langsung kita baru ban meletup aja di samping rumah kita udah masuk di bawah tempat tidur. Itu mental. Nah, sebenarnya mereka terbentuk dari karakter itu, sehingga bahwa mereka memiliki mental yang sangat kuat dan mereka bertahan sampai hari ini. Belum ada yang lari pergi ke tempat lain, nggak ada. Berbeda dengan penduduk Syria yang keluar dari Syria. Dan ini kelebihan orang Palestina. Mereka bertahan kalau. Nah, bagi kita di luar Palestina apa gitu?
Kalau di Palestina apa yang harus kita lakukan? Yang pertama kalau saya katakan kalau kita dari luar Palestina yang tidak boleh berhenti yang pertama berdoa. Karena doa silahul mukmin. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah supaya diberikan kekuatan kepada orang-orang Palestina untuk bertahan dan diberikan kekuatan kepada seluruh umat Islam dan diberikan ya Allah tunjukkan kekuatan ataupun la haula wala quwata illa billah, daya dan supaya Allah. Supaya makar-makar mereka itu dia hilangkan. Doa kita. Nah, yang kedua yang harus kita lakukan adalah kontribusi. Kontribusi nyata. Apa yang kita bisa kontribusi? Kita bisa membantu secara fisik, berbentuk bantuan, apa yang kita bisikan dalam bentuk saudara-saudara kita yang di sana kekurangan air, saudara-saudara kita yang kekurangan makanan atau apa yang bisa kita bantu, ya kita bantu. Karena terjadi hisor, itu ini boykot, itu pemboikotan sehingga tidak bisa mendapatkan sumber makanan yang banyak gitu, mencukupi. Yang ketiga adalah apa? Kita hisor, kita lakukan hisor, kita lakukan boykot. Dia boykot kita dengan dikeliling sehingga tidak dibombardir semua fasilitas yang umum yang merupakan pelayanan publik. Kita hisor balik, kita artinya lakukan boykot produk mereka. Jangan mau menikmati produk-produk yang Israel, itu banyak sekali. Saya pernah menulis tentang tulisan tentang boykot di Israel itu antara panggilan kemanusiaan dan tuntutan syariat. Jadi dituntut secara kemanusiaan, mereka melakukan hisor itu. Pemboikotan itu kita lakukan. Jangan beli yang produk mereka, masih ada pilihan lain. Yang berikutnya apa? Sebagai kaum intelektual, sampaikan informasi ini kepada seluruh orang yang ada lewat tulisan kita lewat status-status kita, sampaikan, gemakan tentang Palestina ini, kita gemakan. Jadi ini yang diam-diam aja, gemakan, masukkan ke dalam setiap kajian anak-anak yang mungkin kita ketemukan tentang Palestina, ini yang dapat informasi ini siapa? Sedikit sekali yang dapat informasi. Bahkan waktu kecil-kecil setelah kita mempelajari, setelah kita mengkaji, setelah kita tahu, baru ada semangat kita untuk ini loh masalah Palestina. Nah, sedikit sekali umat Islam yang tahu dan masih banyak yang tidak tahu. Yang tahunya hanya perang di Palestina, yang tahunya Palestina sedang ribut dengan Israel, hanya itu, tapi konfliknya tidak tahu. Maka kaum intelektual terpanggil, keilmuannya, jati dirinya sebagai seorang intelektual Muslim, ayo sampaikan. Nah, kemudian yang paling besar juga adalah yang harus kita lakukan, kuatkan ukhuwah Islamiyah, bangun solidaritas Islam dengan sesama Muslim, jangan berantem sama Islam, jangan berantem karena mazhab, jangan berantem karena perbedaan khilafiyah. Ayo kita bersatu sebagai satu kekuatan. Kan dalam satu hadis disebutkan takbirnya orang ketika aminnya orang ketika sholat berjamaah, amin ramai-ramai, itu menggetarkan Yahudi. Makanya hadiri sholat jamaah. Sholat ketika kita sholat berjamaah itu menggetarkan Yahudi. Karena penyakit al-wahnu, penyakit rasa takut itu membuat orang lain makin berani kepada kita. Ketika dalam diri kita muncul siap pengecut, itu membuat orang lain makin berani. Ketika jati diri izzah itu ada di kalangan orang lain, mana orang berani? Maka lainnya kekuatan umat Islam harus digalang. Kebersamaan ukhuwah Islamiyah itu digalang dengan sebesar-besarnya. Bersatu sebagai satu kekuatan. Maka inilah hal-hal yang bisa kita lakukan. Sebenarnya kecil, masalah nggak ada yang besar kali. Doa bisa kita lakukan. Menulis sedikit status hari ini di Facebook kita, di Instagram kita. Kemudian kita bersahabat dengan kawan-kawan yang dekat kita bisa lakukan. Donasi, apa yang kita bisa? 1.000, 2.000. Memang nggak ada the power of 1.000. Coba kalau semua orang memberikan 1.000, berapa banyak yang kita bisa membantu orang lain. Maka ini yang mungkin yang bisa kita lakukan. Tinggal pertanyaannya mau atau tidak. Bisa kita lakukan, tapi pernah mau atau tidak. Kalau kita mau, pasti kita bisa lakukan. Tapi kalau kita mau, walaupun kita memiliki daya yang besar, kita bisa lakukan apa-apa. Allah. Terima kasih Ustadz atas jawabannya. Ini pertanyaan terakhir untuk sesi tanya jawab kita ya. Ikhwah. Izin bertanya, Ustadz, bila kita selalu mendoakan saudara kita yang ada di Palestina, apakah sama dengan kita berjihad, Ustadz? Mohon dijawab, Ustadz. Kurang jelas diulangi. Kurang jelas diulangi. Pertanyaannya, jika kita selalu mendoakan saudara kita yang ada di Palestina, apakah sama dengan kita berjihad, Ustaz? Ya. Kita berdoa apakah sama dengan orang berjihad? Ya tidak sama.
orang yang langsung ada di lapangan sana, yang kemudian dia memberikan nyawanya, memberikan darahnya, memberikan waktunya, memberikan kebahagiaannya, tidak sama, tidak akan sama. Tidak akan sama. Allah mengatakan tidak sama orang berjihad di jalan Allah dengan orang yang tidak berjihad. Nah, itu pertama, tidak akan sama pahalanya. Besar pahala mereka yang langsung di lapangan. Nah, yang kedua, apakah doa itu enggak ada? Ibadah yang paling bagus itu adalah doa. Ya, Rasulullah mengatakan bahwa ibadah yang paling afdal, yang paling utama kita lakukan adalah doa. Maka salat adalah doa. Ya. Bahkan dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan Allah murka dengan orang yang tidak mau berdoa. Ya, itu yang pertama. Maka kita berdoa mendapatkan pahala yang luar biasa. Kita tidak bisa melakukan apa-apa, tapi kita berdoa. Kita meminta. Nggak mungkin kita datang ke perang. Mental kita nggak mungkin. Bukan itu permasalahan. Bukan itu yang dituntut. Ya, yang dituntut hari ini adalah kita yang jauh ini berdoa. Selain memberikan kontribusi lain, tapi berdoa. Dan ibadah yang paling besar itu doa. Meminta kepada Allah. Tidak meminta doa. Karena doa kita menjadi kekuatan bagi saudara-saudara muslim kita di sana, gitu. Itu pertama, itu harus kita lakukan. Yang kedua, saya bilang Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang dalam dirinya tidak ada niat untuk membela agama Allah, tidak ada niat aja membela agama Allah, mata maitatan jahiliyah, dia mati jahiliyah. Kalau kita nggak ada pernah berpikir untuk membela agama Allah, membela saudara-saudara kita muslim, kita mati seperti matinya jahiliyah. Nggak ada nilai kematian kita. Maka karena itu walaupun kita di sini sedang belajar, kita berdoa dan berniat, ya Allah berikan aku kesyahidan dalam membela agama Allah. Maka kalau kita duduk sendiri, apa doa kita? Allahumma rzuqni syahadah. Allahumma rzuqni syahadah. Ya Allah berikan aku kesyahidan. Walaupun nanti kita meninggal sebagai apa, ya mungkin sedang belajar, meninggal sedang jalan di jalan ditabrak oleh kendaraan dan sebagainya. Tetapi niat kita untuk membela Allah sudah ada, dan mudah-mudahan kematian kita nantinya diberikan pahala syahid walaupun kita matinya cepat tidur. Maka oleh karena itu semangat juang itu tidak boleh padam dalam diri kita, apapun yang disebabkan. Maka oleh karena itu, mungkin ini pertanyaan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah saudara-saudaraku, adik-adikku semuanya, ikhwati wa akhwati fillah, antum semua adalah masa depan Islam. Masa depan Islam, harapan besar umat Islam itu ada di antum semuanya. Maka antum yang sedang di bangku perkuliahan, yang sedang kuliah, atau yang sedang bekerja dan semuanya, maka itu perjuangan untuk senantiasa membela agama Allah dalam bentuk apapun yang antum bisa. Ya, minimal antum bisa apa saja. Jadi antum, kita semua menjadi umdatul khair, penebar kebaikan. Di mana kita ada, di situ kebaikan akan tumbuh. Di mana kita ada, di situ akan lahir kebaikan-kebaikan. Dari pikiran kita ada pikiran-pikiran kebaikan. Dari amal-amal kita ada amal-amal kebaikan. Kita memberikan kontribusi nyata supaya umat ini sadar dan kembali kepada fondasinya sebagai agama Allah yang membangkitkan dan menegakkan keadilan. Maka ini yang harus kita lakukan dimanapun kita berada. Walaupun antum sekarang masih di perkuliahan, antum bergabung di LDK, kita selamat, ini bentuk kontribusi antum. Kontribusi antum sebagai seorang pelajar bergabung dengan lembaga dakwah kampus. Kenapa bergabung dalam lembaga dakwah kampus? Karena antum butuh komunitas. Tidak bisa beramal di komunitas. Maka disinilah kita akan lahirnya semangat dan spirit. Maka ana yakin insya Allah, walaupun kita jauh-jauh, kita selalu mendoakan kita mendoakan saudara-saudara kita, Allah, kita semuanya. Inilah membangun kekuatan dan semangat kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Ini yang mudah-mudahan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kepada sahabat semuanya, ikhwah dan akhwati fillah semuanya. Qadhiyah Palestina hari ini mengikat kita. Qadhiyah Palestina adalah bukan permasalahan rakyat Palestina, tapi permasalahan umat Islam seluruhnya. Qadhiyatul muslimina jami'an, semua permasalahan kita semuanya. Kita membantu mereka dengan doa dan apa yang kita bisa. Dan kita doakan semoga Allah mengembalikan kembali tanah Palestina kepada umat Islam, dan Allah menjauhkan dari segala makar-makar yang dilakukan oleh musuh-musuh Allah yang sangat jahat itu. Nah, ini saja yang saya sampaikan. Mohon maaf segala kekurangannya dan hal-hal yang tidak diinginkan dalam kajian kita hari ini. Allah meridhai semuanya, insya Allah. Ana doakan antum sukses semuanya sebagai kader-kader muslim, insya Allah ke depan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Ustadz yang telah menyampaikan dan menjawab semua pertanyaan mengenai tentang materi Palestina, membela Palestina. Semoga dengan ilmu yang telah Ustadz sampaikan dapat bermanfaat bagi kami sebagai generasi-generasi penerus dari umat Islam. Selanjutnya sesi penyerahan sertifikat secara online. Mungkin dari tim media bisa menampilkan sertifikat untuk materi. Sertifikat diserahkan langsung kepada Ustadz Haji Arif Rahmatillah Jafar, LC, Diploma MEI. Semoga ini tanda penghargaan kami, Ustadz. Walaupun secara online. Terima kasih banyak, alhamdulillah. Mohon diterima ya, Ustadz. Nanti dikirimkan kepada Ustadz. Ya. Ini sudah saya terima, alhamdulillah saya pegang nih. Oke, baik. Terima ya, Ustadz ya. Udah, saya terima. Kabil tuh ya. Akan nikah aja deh. Baiklah, mungkin berakhirlah serangkaian acara materi yang disampaikan oleh Ustadz Arif Rahmatillah pada hari ini. Saya selaku moderator, mohon maaf apabila banyak kesalahan kata yang telah saya sampaikan. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada hadirin yang ada di Zoom ini saya mohon maaf. Saya akhiri billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya membawa acara. Baik, terima kasih Akh Putra yang sudah membantu kita pada saat acara seminar Quran tadi. Baik, kita sudah berada di penghujung acara. Untuk selanjutnya, yaitu doa yang akan dibacakan oleh Akh Ridho Ansori. Kepada Akh Ridho, waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Qabla kulli syai'in ayyan nastaghfir ila Allah azza wa jalla. Nastaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل ديننا النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإسلامنا إسلام المسلمين وإيماننا إيمان المؤمنين وصلاتنا صلاة الخاشعين ونياتنا نيات المخلصين.
وأعمالنا أعمالا صالحين وجنوبنا جنوب المستغفرين اللهم زدنا علما وارزقنا فهما وعملا صالحا وعلما نافعا اللهم ارفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم سهلا إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا سهل أمورنا وأمور والدينا وأمور بلادنا هذا إندونيسيا خاصة ما دامت السماوات وما في الأرض وهو على كل شيء قدير اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير اللهم انصر إخواننا والمسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا والمسلمين والمجاهدين في فلسطين اللهم انصر إخواننا والمسلمين والمجاهدين في كل مكان والزمان اللهم اجعل كلمة طيبة في آخر آياتنا بكلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وصلى الله وسلم عليك والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Akh Ridho Ansori. Untuk selanjutnya yaitu sesi dokumentasi, diharapkan kepada seluruh partisipan, baik dari panitia ataupun peserta, untuk mengaktifkan kameranya. Dalam hal ini akan dipandu oleh divisi media. Kepada divisi media dipersilakan. Oke, baik, mungkin saya yang akan memandunya.
Silakan untuk kepada seluruh peserta ataupun panitia untuk mengaktifkan kameranya. Oke, baik, untuk slide yang pertama. 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang kedua, silakan untuk mengaktifkan kameranya. 1, 2, 3. Baik, untuk slide yang ketiga, 1, 2, 3. Baik, sudah selesai. Baik, dengan berakhirnya acara kita dengan sesi doa dan juga sesi dokumentasi tadi, maka berakhir pula acara kita pada hari ini. Mudah-mudahan acara kita pada hari ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga apa yang Ustadz tadi sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan juga kita doakan untuk saudara kita yang berada di Palestina, semoga selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Saya selaku MC mengucapkan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya sekedar mengingatkan untuk absensi peserta. Ya, Aksur Rijal, silakan. Sekedar mengingatkan aja untuk absensi peserta di link. Tutu